Hai, bersama Dao Donghua di sini, membawakan alur cerita Immortality. Semoga kalian semua suka. Harusnya, Ying Tianxian, Meng Shaobai, dan Su Xiyi semuanya telah dibunuh dan dimurnikan oleh Fang Han. Ini berarti musuh karmanya di dunia fana telah benar-benar diselesaikan. Orang-orang ini semuanya memiliki keberuntungan besar dan selalu menjadi lawannya. Jika tidak dibunuh, mereka akan terus tumbuh di masa depan dan menjadi ancaman yang membuatnya tak bisa tenang. Sekarang, setelah dilahap oleh Fang Han, bukan hanya jejak bahaya yang lenyap, bahkan reinkarnasi pun tidak mungkin terjadi. Energi, vitalitas, dan keberuntungan mereka semua diserap olehnya, membuat kultivasi serta pemahamannya terhadap Dao Takdir mencapai tingkat baru. Dengan kekuatan setara 9 era yang penuh, Fang Han merasa mantap dan melangkah menuju kedalaman jurang tanpa dasar. Di kedalaman jurang tanpa dasar, semakin masuk ke dalam, Fang Han dan Kaisar Yu berubah menjadi dua aliran cahaya, melesat cepat menembus kehampaan. Lingkungan di sekitarnya sangat aneh sekaligus megah. Retakan ruang muncul di mana-mana, dan berbagai bidang dunia melayang dalam kehampaan. Beberapa bidang memancarkan aura yang menekan langit dan bumi, di dalamnya terdapat gunung, sungai, matahari, bulan, bahkan bintang dan makhluk hidup, seperti sebuah alam semesta kecil. Namun ada juga bidang yang mati dan suram, dipenuhi energi jahat, tempat makhluk buas bersembunyi, siap memangsa. Di antara semua itu, Fang Han melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Di kehampaan, terdapat jantung raksasa sebesar bintang yang terus berdetak. Itulah jantung jurang. Jantung jurang adalah keberadaan paling berbahaya di kedalaman ini. Saat Fang Han memandangnya, struktur di dalamnya terlihat jelas di matanya. Energi kehancuran dan polusi di dalamnya begitu padat hingga menjadi substansi paling keras, cukup untuk menghancurkan seorang penguasa langit yang telah melewati banyak era. Konon, jantung jurang adalah substansi paling kotor dan paling merusak yang dimuntahkan oleh gerbang kehidupan abadi. Tak seorang pun berani menyentuhnya. Dulu, ada penguasa langit yang mencoba mengambilnya untuk dimurnikan menjadi senjata sihir. Namun saat proses berlangsung, jantung jurang meledak, menghancurkan mereka hingga lenyap tanpa sisa. Bahkan di dalamnya terkadang terdapat material dewa yang terbungkus energi jatuh, namun tetap tidak bisa diambil oleh penguasa langit biasa. Bahkan sosok kuat seperti Miao Li Tianjun pun akan langsung jatuh jika mendekat. Namun bagi Fang Han, semua ini bukan halangan. Wush! Saat melewati sebuah jantung jurang raksasa, tatapannya menembus lapisan terdalam dan menemukan sebongkah logam perak berkilau, memancarkan cahaya suci yang tidak tercemar. Besi dewa dari gerbang kehidupan abadi, besi tak ternoda. Matanya bersinar. Tanpa ragu, ia mengulurkan tangan. Sebuah tangan raksasa tak kasat mata menembus jantung jurang dan langsung mencengkeram logam itu, lalu menariknya keluar. Anehnya, jantung jurang tidak bereaksi sama sekali. Kaisar Yu terkejut. Ia tahu betul, jika jantung jurang meledak, bahkan dirinya pun akan binasa. Namun Fang Han justru mengambil isinya tanpa memicu apapun. Di tangan Fang Han, kini terdapat logam halus berkilau, bersih tanpa noda, memancarkan aura yang seolah tidak berasal dari dunia fana. Besi ini tidak ternoda oleh sebab akibat, karma, maupun kutukan. Jika dijadikan artefak, pemiliknya tidak akan terikat oleh nasib buruk. Fang Han tersenyum tipis. Tak heran banyak penguasa langit memilih berkultivasi di sini. Kaisar Yu berkata pelan, namun penguasa langit biasa tak mungkin mendapatkannya. Bagaimana caramu melakukannya tanpa memicu ledakan? Fang Han menjawab tenang, aku menggunakan Dao Era untuk menghitung struktur jantung jurang, lalu mengambil inti tanpa merusaknya. Ditambah metode mencuri langit dari 33 harta. Ia langsung memurnikan besi itu ke dalam 33 harta, memperkuat fondasinya. Semakin dalam mereka masuk, semakin luas jurang itu terasa. Bahkan dengan kesadaran Fang Han yang bisa menembus banyak dunia, ia tetap tak bisa melihat batas jurang ini. Di sepanjang perjalanan, ia terus mengambil berbagai material dari jantung jurang. Besi dewa, batu dewa, sutra surgawi, rune kuno, air sejati, hingga api abadi, semua ditarik keluar olehnya tanpa hambatan. Haha, ini api abadi. Fang Han tertawa. Api itu menyatu ke dalam tubuhnya dan langsung memperkuat harta miliknya. Dan ini, air sejati tak terukur. Kaisar Yu mengangguk kagum. Namun tiba-tiba, ia terdiam.
Fang Han, itu. Di dalam sebuah jantung jurang raksasa, Fang Han menarik keluar sesuatu yang mengejutkan. Itu adalah selembar kulit kuno, seperti kulit naga, dipenuhi rune alami. Di atasnya tergambar gunung, sungai, matahari, bulan, bintang, hingga formasi dao yang misterius. Aura darinya begitu kuat, seolah menekan kehampaan. Itu kulit dewa. Kaisar Yu benar-benar terkejut. Kulit dewa adalah salah satu material paling kuat dari gerbang kehidupan abadi. Dibandingkan dengannya, pasir waktu hanyalah seperti debu. Namun Fang Han hanya menatapnya dengan tenang. Ini bagus, tapi belum yang terbaik. Matanya menyipit. Yang benar-benar aku cari, adalah 3 batu kehidupan. Aura di sekitarnya bergetar. Artefak yang mengendalikan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Jika aku mendapatkannya, langit dan bumi pun tak akan mampu menahanku. Kulit langit juga merupakan bahan terbaik untuk memurnikan 33 harta. Bahan utama untuk payung tanpa langit adalah hukum tanpa batas. Intinya adalah menguliti kulit dewa untuk dijadikan payung. Sayangnya, kulit ini terlalu sedikit. Jika cukup, aku bisa langsung menaikkan payung tanpa langit menjadi artefak abadi tingkat suci. Fang Han mengangkat tangannya. Seketika, sebuah payung raksasa muncul di atas kepalanya. Payung itu tak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Ia berputar perlahan, memancarkan aura yang menekan langit dan bumi, arogan, mendominasi, dan tirani. Seolah tidak ada satupun kekuatan di dunia yang mampu menekannya. Kehendaknya hanya satu, tidak membiarkan siapapun berdiri di atasnya. Payung tanpa langit adalah salah satu dari 33 harta, hanya berada di bawah gerbang surga Tianmen. Ia adalah artefak abadi yang sangat istimewa dan merupakan harta yang paling dihargai oleh Fang Han. Selama ini, ia telah menyerap terlalu banyak energi langit dan bumi serta berbagai material dewa. Kini, payung tanpa langit sudah berada di ambang transformasi. Hampir saja ia bisa naik menjadi artefak abadi tingkat suci. Potongan kecil kulit dewa perlahan menutupi permukaan payung. Cahaya payung itu langsung meledak, dan di puncaknya, huruf tanpa tampak muncul dan tenggelam, seolah ingin menembus seluruh eksistensi. Namun seperti yang dikatakan Fang Han, jumlah kulit dewa itu terlalu sedikit. Jauh dari cukup untuk mendorong transformasi penuh. Jika cukup, kekuatannya akan meningkat berkali-kali lipat. Kaisar Yu merenung sejenak, lalu berkata, aku telah membangkitkan sebagian ingatan penguasa arbitrasi. Aku mengetahui banyak rahasia tentang 33 harta dan artefak ciptaan. Pada masa lalu, kuil kuno ini setara dengan surga kuno. Kemudian digantikan oleh surga baru yang dipimpin oleh Raja Suci Akhir. Kejatuhan kuil kuno tidak terpisahkan dari surga itu. Dan aku tahu, 33 harta pernah dihancurkan oleh surga kuno. Fang Han tetap tenang, terus memurnikan berbagai material dewa yang baru ia peroleh. Lalu, tanyanya singkat. Kaisar Yu berkata perlahan, jika kau ingin menyempurnakan 33 harta hingga mencapai tingkat artefak ciptaan, selain memahami dao langit dan bumi, kau juga harus menemukan 33 huruf kuno yang hilang. Konon, saat Raja Ciptaan menempa harta ini, ia menggabungkan 33 huruf kuno dari gerbang kehidupan abadi. Itulah yang membuatnya mampu menyapu langit dan dunia. Fang Han langsung memahami. Tidak heran payung tanpa langit memiliki huruf tanpa, gerbang surga memiliki huruf surga, dan Zhou Tianyi memiliki huruf Zhou. Ia langsung menyadari bahwa selain mengumpulkan fragmen artefak, ia juga harus menemukan huruf kuno tersebut. Namun keberadaan huruf itu tidak diketahui. Bahkan mungkin 5 penguasa langit surga hanya memiliki sebagian saja. Fang Han tidak memikirkannya lebih jauh. Semua itu hanya bisa dihitung perlahan di masa depan. Sementara itu, ia terus melahap material dewa. Jantung-jantung abis yang padat seperti bintang terus bergetar. Setiap kali Fang Han melintas, berbagai harta terseret masuk ke tubuhnya. Kekuatan tubuhnya semakin meningkat, kristal negaranya semakin kokoh, dan 33 harta perlahan mengalami perubahan kualitatif. Namun semakin dalam mereka masuk, kekuatan abis semakin mengerikan. Bahkan Kaisar Yu mulai tidak mampu bertahan. Setelah melewati ribuan bidang dunia, wajah Kaisar Yu memucat. Kulitnya mulai menua, rambutnya memutih, dan tanda-tanda 5 kemerosotan muncul. Fang Han langsung mengangkat tangan. Energi lembut mengalir masuk ke tubuh Kaisar Yu,
mengusir kekuatan abis, lalu membakarnya dengan api sejati era. Kaisar Yu kembali pulih, namun hatinya terguncang. Jika terus masuk, aku tidak akan mampu bertahan. Fang Han mengangguk. Mereka pasti memiliki artefak khusus untuk melawan erosi ini. Ia langsung mengeluarkan jubah raja dan memakaikannya pada Kaisar Yu. Kini, jubah raja telah ditempa ulang dalam Dao era Fang Han. Kekuatan dan strukturnya jauh lebih sempurna dibanding sebelumnya. Dipakai oleh Kaisar Yu, ia menjadi perlindungan mutlak. Tiba-tiba, Kaisar Yu menunjuk ke depan. Lihat, itu jantung abis yang sangat besar. Di kejauhan, muncul jantung abis raksasa, puluhan kali lebih besar dari yang biasa. Energi kehancuran di dalamnya hampir membekukan ruang. Fang Han langsung bergerak. Tangannya menembus jantung itu dan menarik keluar berbagai harta. Di antaranya, yang paling mencolok adalah selembar kulit dewa raksasa sebesar benua. Aura yang dipancarkannya begitu kuat hingga membuat penguasa langit pun gemetar. Fang Han tertawa keras. Ini benar-benar keberuntungan. Setelah membunuh Su Xiuyi, Ying Tianxian, dan Meng Shaobai, aku menyerap keberuntungan mereka. Dengan kulit dewa sebesar ini, payung tanpa langit akhirnya bisa naik menjadi artefak abadi tingkat suci. Bom! Ia langsung memasukkan kulit dewa itu ke dalam payung. Payung berputar liar, cahaya ilahi meledak. Bayangan dewa raksasa muncul di atasnya, tanpa wajah, berdiri megah, menghadap langit dan bumi. Aura menekan kehampaan, langit dan bumi seolah beresonansi. Awan kesengsaraan muncul, petir menyambar tanpa henti, mencoba menghancurkan payung. Namun kekuatan payung tanpa langit telah mencapai puncak. Semua petir justru diserap dan berubah menjadi rune hukum. Setelah 1 jam, kesengsaraan lenyap. Energi langit dan bumi mengalir deras ke dalam payung. Transformasi selesai. Payung tanpa langit akhirnya menjadi artefak abadi tingkat suci. Fang Han merasakan kekuatan mutlak mengalir dalam tubuhnya. Dao era miliknya kembali dimurnikan, dan pemahamannya terhadap jalan raja abadi semakin dalam. Ia tertawa panjang. 33 harta benar-benar luar biasa. Setiap peningkatan setara satu kesengsaraan besar. Jika semuanya selesai, itu akan menjadi kesengsaraan terbesar. Kultivasinya kembali melonjak. Awalnya ia sudah mencapai 9 era. Kini, kekuatannya kembali meningkat. Jika suatu hari semua 33 harta disempurnakan, ia bisa menembus 10 era, melampaui batas penguasa langit. Kekuatan seperti itu setara dengan Raja Suci akhir. Tak ada seorang pun di bawah Raja Abadi yang bisa menjadi lawannya. Fang Han merasakan aliran takdirnya menjadi semakin lancar. Ia tahu ini karena ia telah membunuh 3 musuh takdirnya. Namun ia juga tahu, masih ada satu musuh terbesar. Hua Tiandu. Tatapannya menjadi dingin. Jika dia juga mati, jalanku akan benar-benar tanpa halangan. 33 harta, akhirnya aku berhasil memurnikan payung tanpa langit menjadi artefak abadi tingkat suci. Tak kusangka, hanya dengan 1 harta mencapai tingkat ini, kultivasiku meningkat begitu besar. Jika suatu hari seluruh 33 harta berhasil disempurnakan, ke tingkat apa aku akan mencapai? Fang Han merasakan keberuntungannya telah mencapai puncak. Ia telah melahap keberuntungan Meng Shaobai, Ying Tianxian, dan Su Xiuyi. Segala peluang dan takdir besar yang seharusnya mereka peroleh kini berpindah kepadanya. Bagi orang biasa, membunuh seseorang tidak akan membuat mereka memperoleh keberuntungan lawannya. Namun Fang Han berbeda. Kultivasinya telah mencapai tingkat tertinggi, mampu mengintip takdir dan merebutnya untuk dirinya sendiri. Ketiga orang itu mungkin tidak terlalu kuat, tetapi keberuntungan mereka luar biasa. Jika dibiarkan hidup, mereka pasti akan mendapatkan petualangan besar dan tumbuh menjadi sosok yang mengguncang dunia. Kini, takdir mereka telah dipotong oleh Fang Han. Kulit dewa sebesar benua yang ia peroleh pun merupakan bagian dari keberuntungan mereka. Kaisar Yu melihat semua ini dan tak bisa menahan kekagumannya. Fang Han berhasil menaikkan payung tanpa langit ke tingkat artefak abadi suci. Ini setara dengan menambahkan satu penguasa langit kuat ke dalam tubuhnya. Kultivasi 9 era miliknya menjadi semakin kokoh. Jika sekarang ia bertemu penguasa musim semi dan gugur atau Hongran Tianjun, ia bahkan bisa langsung membunuh mereka tanpa memberi kesempatan bertahan. Kaisar Yu bertanya, di mana dataran keputusasaan itu? Mereka telah terbang cukup lama. Fang Han terus memperoleh harta dari jantung abis, namun belum menemukan bidang dunia besar yang dimaksud.
Fang Han menutup mata sejenak, lalu membukanya. Aku sudah merasakan aura Chaos Tianjun, dan juga aura 33 harta. Dataran keputusasaan tidak jauh lagi. Di antara alisnya, 33 harta muncul samar, beresonansi dengan keberadaan sejenis di kejauhan. Namun Fang Han juga tahu, ia bisa merasakan mereka, dan mereka juga bisa merasakan dirinya. Di kedalaman abis, jantung abis bertebaran seperti bintang, penuh dengan material dewa. Ini adalah tempat kultivasi terbaik. Fang Han tiba-tiba mempercepat. Wus! Ia melesat di antara jantung abis. Berbagai material dewa terhisap ke arahnya seperti magnet. Besi dewa, rune kuno, air sejati, api abadi, semuanya masuk ke dalam tubuhnya. Kekuatan Fang Han terus meningkat. Kristal negaranya semakin kuat. 33 harta perlahan mengalami transformasi. Tiba-tiba, ia berhenti. Matanya menatap ke depan. Di kedalaman abis tanpa batas, sebuah bidang dunia raksasa muncul samar-samar. Ukurannya jutaan kali lebih besar dari bidang merah tua sebelumnya. Aura yang dipancarkannya membuat jiwa tenggelam dalam keputusasaan. Kaisar Yu bahkan belum mendekat, tetapi sudah merasakan keputusasaan meresap hingga ke tulang. Energi asalnya mulai bergetar tak terkendali. Itu bukan tempat yang seharusnya dimasuki oleh penguasa langit biasa. Jantung abis di sekitar bidang itu pun jauh lebih kuat daripada yang di luar. Namun anehnya, semuanya kosong, tidak ada satupun material dewa di dalamnya. Sayang sekali, semua harta di sini sudah diambil oleh 5 penguasa langit surga, desah Kaisar Yu. Fang Han tersenyum dingin. Tidak masalah, bunuh mereka, semua itu akan menjadi milikku. Wus! Tubuhnya melesat maju dan langsung memasuki bidang itu. Dalam sekejap, ia tiba di dunia baru. Tanah kuning membentang tanpa batas. Tak ada kehidupan. Tak ada tumbuhan, tak ada hewan, hanya tanah tandus yang memancarkan aura kematian. Tanah ini bukan tanah biasa, melainkan tanah keputusasaan yang bisa melahap vitalitas. Begitu Kaisar Yu menginjaknya, wajahnya berubah. Energi hidupnya mengalir keluar dengan cepat. Bahkan sumber penguasa langit di dalam tubuhnya mulai terguncang. Jika bukan karena perlindungan jubah raja, ia mungkin sudah kehilangan seluruh vitalitasnya dalam sekejap. Inilah dataran keputusasaan, bidang yang bahkan dapat membuat penguasa langit jatuh hanya dalam sekejap. Fang Han mengamati sekeliling, namun anehnya, ia tidak melihat satupun jejak 5 penguasa langit surga. Hanya tanah tandus tanpa batas. Aura mereka yang tadi terasa kini menghilang, seolah tertutup oleh sesuatu. Situasi ini sangat aneh. Kaisar Yu bertanya, masih bisa merasakan mereka? Bom! Tiba-tiba, Fang Han berteriak, hati-hati. Dari kedalaman tanah, sebuah tangan petir raksasa muncul, membawa kekuatan membunuh yang luar biasa, langsung mencengkeram Kaisar Yu. Tanah di sekitarnya runtuh. Kaisar Yu langsung terperangkap. Kekuatan tangan petir itu bahkan melampaui penguasa musim semi dan gugur. Di dalamnya mengalir petir purba dari gerbang kehidupan abadi. Kaisar Yu berusaha melawan, tetapi ditekan oleh kekuatan dataran keputusasaan. Pak! Tanah yang retak langsung menutup kembali. Tangan petir menghilang. Kaisar Yu dibawa pergi. Segalanya terjadi dalam sekejap. Fang Han langsung memahami. Lei di Tianjun. Matanya dingin. Ia melihat ke tanah, terdapat banyak lorong seperti cacing, berkelok-kelok menuju kedalaman. Kaisar Yu jelas belum mati, tetapi sedang diseret ke dalam pertempuran. Di dataran keputusasaan, bahkan Fang Han pun mengalami tekanan besar. Jika ini terjadi di luar, Kaisar Yu tidak mungkin ditangkap semudah itu. Namun di sini, Lei di Tianjun jelas sudah lama mempersiapkan segalanya. Ia telah menyatu dengan bidang ini, hampir menjadi penguasa mutlaknya. Fang Han mengangkat tangannya, aura mengguncang kehampaan meledak dari tubuhnya. Seluruh lorong di tanah langsung hancur. Sungai takdir muncul, mengalir dan menghancurkan segalanya. Bom! Tangan petir itu muncul kembali, namun kali ini retak oleh serangan Fang Han. Namun tangan itu berubah bentuk, memancarkan miliaran petir, menyerang balik seperti naga listrik. Fang Han tetap tenang. Lei di Tianjun, bahkan jika kau bersembunyi, kau tetap bukan lawanku. Ia membalikkan telapak tangan. Sungai takdir membesar berkali-kali lipat, langsung menelan seluruh petir. Langit dan bumi beresonansi. Kekuatan mutlak menekan segalanya. Lei di Tianjun memang tak terduga.
Ia tiba-tiba menyerang dan menculik Kaisar Yu, namun tetap tidak mampu lolos dari serangan balasan Fang Han. Kultivasi Fang Han saat ini telah mencapai 9 era dan benar-benar stabil. Ia sudah bisa menandingi para raksasa tertinggi di surga. Sementara itu, kekuatan Lei di Tianjun, meskipun diperkuat oleh dataran keputusasaan, pada dasarnya masih setingkat dengan penguasa musim semi dan gugur. Kuat, tetapi masih bukan tandingan Fang Han. Bom! Fang Han mengayunkan tangan seperti pisau. Seluruh tanah dataran keputusasaan terbelah. Labirin bawah tanah hancur berkeping-keping, memicu kehancuran besar. Lapisan demi lapisan formasi tersembunyi di tanah kuning itu, jelas merupakan susunan Lei di Tianjun untuk menahan serangan para penguasa langit. Namun di hadapan Fang Han, semuanya tercabik. Bom! Dengan satu gerakan, Fang Han menghancurkan blokade dan langsung menyelamatkan Kaisar Yu. Wus! Aura Kaisar Yu meledak. Cahaya suci berubah menjadi aliran malaikat tak terhitung, membumbung ke langit. Ia mengangkat tongkat kerajaan, artefak abadi milik penguasa arbitrase di masa lalu. Penghakiman suci, hancurkan petir. Bom! Serangan itu menembus tanah, menghantam jauh ke dalam labirin. Ledakan petir bergema, suara Lei di Tianjun terdengar dari dalam tanah. Kaisar Yu, tak kusangka kau adalah reinkarnasi penguasa arbitrase. Dulu hanya murid kecil dari Sekte Yuhua, sekarang tumbuh sejauh ini. Namun, kau pikir bisa melawanku hanya dengan ini? Bom! Dari dalam tanah, sosok Dewa Petir bangkit. Dengan satu gerakan tangan, ia menangkis tongkat penghakiman, lalu melangkah ke langit. Lei di Tianjun akhirnya muncul sepenuhnya. Kaisar Yu mendengus. Serangan barusan membuat energi dalam tubuhnya bergejolak. Kekuatan Lei di Tianjun jelas melampaui penguasa musim semi dan gugur. Ini benar-benar di luar dugaan. Selama ini banyak penguasa langit meremehkannya, tapi sekarang terlihat jelas. Lei di Tianjun adalah monster sejati. Ia bisa membunuh penguasa langit biasa hanya dengan satu jari. Fang Han! Lei di Tianjun menatapnya dan menyebut namanya. Fang Han juga menatap balik. Lei di Tianjun tampak seperti pemuda biasa, berkulit pucat, wajah bersih, dengan tanda petir di dahinya. Namun matanya, mengandung otoritas mutlak. Ia mengendalikan bencana. Ia menguasai hukuman langit. Di seluruh surga, hampir semua kesengsaraan berasal dari petir. Dan Lei di Tianjun, adalah sumber petir itu. Ia bisa memperkuat atau melemahkan kesengsaraan siapapun. Inilah kekuasaan sejati. Lei di Tianjun, ujar Fang Han tenang, kau telah menipu seluruh dunia. Semua orang mengira kau hanyalah penguasa langit generasi baru, ternyata kau menyembunyikan kekuatan sebesar ini. Lei di Tianjun tersenyum tipis. Fang Han, sejak di dunia fana aku sudah memperhatikanmu. Jika bukan karena perlindungan Chaos Tianjun, kau sudah mati oleh petirku. Namun kau melawan takdir, dan benar-benar mencapai tingkat penguasa langit. Ia berhenti sejenak. Sayangnya, perjalananmu berakhir di sini. Fang Han tersenyum dingin. Akhirku, atau akhir kalian, Lei di Tianjun berkata dengan tenang. Kami telah memurnikan 33 harta menjadi artefak abadi tingkat suci. Dengan itu, menyapu surga bukan hal sulit. Dan kau, terlalu berbahaya. Penguasa dunia hukum sudah bekerja sama dengan kami. Ditambah lagi para penguasa langit dari dinasti asal, Hongran Tianjun, Miwu Tianjun, Dailian Tianjun, Luochuan Tianjun, serta lainnya, semua sudah berkumpul di sini. Ini adalah jaring langit tanpa celah. Begitu kau masuk, kau pasti mati. Fang Han tetap tenang. Semakin banyak, semakin baik. Aku justru ingin melihat siapa yang bisa membunuhku. Ia melanjutkan dengan suara dingin. Apa pelajaran dari kematian 4 penguasa Yuan Shimozong belum cukup bagi kalian? Semua yang menghalangiku hanya punya satu akhir. Mati. Wajah Lei di Tianjun mengeras. Kalau begitu, kita lihat siapa yang mati hari ini. Ia melanjutkan dengan nada berat. Mungkin kau belum tahu, Chaos Tianjun sudah kami jebak. Dia sekarang terperangkap di inti 33 harta. Energinya hampir habis, dan segera akan dimurnikan. Artefak sucinya juga akan kami rebut. Fang Han sedikit mengernyit, tapi ekspresinya tetap tenang. Jadi begitu, makanya kau muncul di sini. Kau hanya ingin menahanku, sementara mereka menyerang Chaos Tianjun. Lei di Tianjun tersenyum tipis. Menahanmu? Tidak. Di dataran keputusasaan ini, aku bisa membunuhmu.
Aura petir di dahinya bergetar. Tempat ini jauh lebih stabil dari bidang merah tua. Bahkan jika kau ingin mengorbankannya, itu tidak akan berhasil. Hari ini, kau akan benar-benar terkubur di sini. Fang Han justru tersenyum. Oh ya, aku hampir lupa. Ia membuka telapak tangannya. Sebuah kolam petir muncul, Wan Ming Leiqi. Kolam petirmu ini, sekarang sudah menjadi bagian dari kekuatanku. Mata Lei di Tianjun langsung berubah. Namun tiba-tiba, licik, ia mengangkat tangannya ke langit. Karena dari belakangnya, aura membunuh yang mengerikan turun. Ternyata, Fang Han, yang memegang kolam petir itu hanyalah tipuan. Fang Han sengaja memancing emosinya, membuatnya lengah. Dan sekarang, serangan pembunuh sejati telah tiba. Pada saat itu, Fang Han langsung menunjukkan metode membunuh terhadap Lei di Tianjun, tanpa memberi sedikit pun kelonggaran. Ia tahu, kemungkinan besar Chaos Tianjun benar-benar sedang dalam bahaya dan dikepung. Namun ia juga yakin, Chaos Tianjun tidak akan mudah jatuh. Karena kekuatan Chaos Tianjun jauh lebih dalam dari yang terlihat di permukaan. Contohnya, artefak sucinya, kota ketertiban. Satu sisi adalah kekacauan, sisi lain adalah ketertiban. Ini menunjukkan bahwa ia telah memahami keseimbangan antara dua konsep tertinggi tersebut. Seperti halnya artefak penebusan milik penguasa bencana, antara kehancuran dan penyelamatan, terdapat kebenaran yang sama. Meski Lei di Tianjun sangat kuat dan tersembunyi, di hadapan Fang Han yang telah mencapai kekuatan 9 era, ia masih belum cukup. Wus! Tubuh Fang Han muncul tepat di belakang Lei di Tianjun. Ia mengangkat tangannya ke langit. Gerakannya seperti memainkan alat musik ilahi, 5 jari menari seperti mengendalikan matahari, bulan, dan bintang. Dalam sekejap, suara tanpa bentuk muncul. Dentuman genderang perang, tiupan trompet, irama pembantaian. Aura pertempuran membanjiri langit dan bumi. Lei di Tianjun seolah melihat jutaan pasukan berlari, kuda besi mengguncang bumi, niat membunuh menelan gunung dan sungai. Langit dan bumi terdistorsi. Bahkan, seluruh dataran keputusasaan terdorong mundur. Fang Han menggunakan dao yang tak terbayangkan. Langsung memutus hubungan antara Lei di Tianjun dan seluruh bidang. Dataran keputusasaan adalah salah satu bidang terkuat di dasar jurang. Jika seseorang menyatu dengannya, ia bisa menjadi anak bidang, dan kekuatannya meningkat berkali-kali lipat. Namun Fang Han langsung mencabut koneksi itu. Fang Han, kau ingin memutus hubunganku dengan bidang ini. Wajah Lei di Tianjun berubah. Ia akhirnya menyadari, Fang Han sekarang mampu mengguncang 8 penjuru hanya dengan satu langkah, merobek langit dengan satu tangan, dan kata-katanya menjadi hukum. Tubuh Lei di Tianjun bergetar. Petir di sekitarnya berubah menjadi rune-rune padat. Rune itu bukan milik dewa, bukan iblis, bukan Buddha, bahkan bukan dari dunia manapun. Seolah berasal langsung dari gerbang kehidupan abadi. Akhirnya, semua rune itu menyatu menjadi satu kata besar. Kesengsaraan. Ya, satu kata, kesengsaraan. Kata ini mewakili inti dari semua bencana di langit dan bumi. Lei di Tianjun mengangkatnya. Kesembilan kesengsaraan, kitab kesengsaraan, hukum kesengsaraan. Dengan kata itu sebagai pusat, sebuah kitab ilahi terbentuk. Setiap huruf adalah pemahaman mendalamnya tentang kesengsaraan, ditempa menjadi kekuatan nyata. Begitu muncul, langit dan bumi bergetar. Semua kesengsaraan seakan terpanggil. Bom! Serangan Fang Han dan kitab kesengsaraan bertabrakan. Api dan energi meledak ke segala arah. Lei di Tianjun terpaksa mundur berkali-kali. Jubah petirnya berkibar melindungi tubuhnya, namun tetap, sebuah luka muncul di dahinya. Sementara itu, Fang Han berdiri di tengah asap tanpa terluka sedikit pun. Seperti kaisar kuno yang menguasai segalanya. Bahkan, dalam pertempuran ini, auranya justru semakin meningkat. Tanah kuning dataran keputusasaan berubah menjadi aliran energi dan diserap ke dalam tubuhnya. Ia bahkan mulai merampas kekuatan bidang. Retakan, suara robekan terdengar. Di wajah Lei di Tianjun, luka terbuka dari dahinya. Darah emas mengalir keluar. Setiap tetes darahnya mengandung petir dan rune, cukup untuk menghancurkan satu dunia. Wajahnya yang semula tenang kini ternoda. Namun suaranya tetap dingin. Fang Han, kau berani melukaiku. Luka di wajahnya perlahan sembuh oleh kekuatan besar. Fang Han tersenyum dingin. Aku tidak hanya melukaimu, aku akan membunuhmu. Aura Fang Han berubah.
Di wajahnya tampak kabut takdir yang tak bisa dipahami. Ia telah melampaui aliran takdir. Tidak ada yang bisa membaca langkahnya. Ia seperti makhluk di luar hukum dunia. Lady Tianjun, katanya pelan, aku awalnya mengira kau hanya memperoleh satu kata petir dari gerbang kehidupan abadi, lalu mencuri kata petir milik ibu petir. Ternyata, kau memiliki lebih dari itu. Tak heran kekuatanmu meningkat begitu cepat. Bagus, tunjukkan semuanya, karena setelah ini, kau tidak akan punya kesempatan lagi. Kata-kata itu langsung menusuk rahasia terdalam Lady Tianjun. Apa, kau tahu tentang itu? Lady Tianjun terkejut. Tidak ada yang tidak aku ketahui, jawab Fang Han tenang. Aku bahkan bisa menghitung masa lalumu. Aura pembunuhan mulai menekan langit dan bumi. Pertempuran berikutnya akan menentukan hidup dan mati. Kaisar Yu berdiri di samping, tidak ikut campur. Ia sepenuhnya percaya pada Fang Han. Namun ia tetap berjaga, karena jika Lady Tianjun mencoba melarikan diri, ia akan memotong jalannya. Fang Han tidak akan membiarkan musuh seperti ini hidup. Karena sekali lolos, akan menjadi bencana di masa depan. Lady Tianjun menarik napas dalam. Aura 5 warna muncul di tangannya, hijau, hitam, merah, kuning, emas. Itulah kekuatan 5 elemen. Tangannya bergerak seperti naga. Ia menulis di udara. Lalu, 5 karakter muncul. Logam, kayu, air, api, tanah. Kelima huruf itu bergetar. Aura mereka sama seperti kata, Lin, Bing, Dou, Ze, yang pernah dimiliki Fang Han. Bahkan lebih kuat. Inilah huruf asal 5 elemen, warisan dari gerbang kehidupan abadi. Dulu dimiliki oleh Kaisar Huang Quan. Dan sekarang, berada di tangan Lady Tianjun. Begitu muncul, tekanan seperti gunung runtuh dan tsunami menghantam segalanya. Bahkan Kaisar Yu ikut terkejut. Dibandingkan dengan mantra 6 suku kata Buddhisme, huruf ini tidak kalah kuat. Di antara semua huruf dari gerbang kehidupan abadi, ini termasuk yang tertinggi. Namun masih ada yang lebih kuat. Seperti kata Qian Kun, kata Yin Yang. Huruf-huruf itu bahkan lebih misterius. Entah berada di tangan siapa, atau mungkin telah hilang bersama para raja abadi. Dan sekarang, dua kekuatan tertinggi berdiri berhadapan. Pertempuran sejati baru saja dimulai. 5 huruf elemen membawa cahaya asal, melesat seperti meteor menghantam bulan, langsung membunuh ke arah Fang Han. Aura di sekitar Fang Han langsung runtuh di bawah tekanan itu. Kekuatan 5 huruf elemen ini terlalu besar, bahkan melampaui mantra 6 suku kata dan rahasia 9 kata. Tekanan berlapis-lapis membuat ekspresi Fang Han menjadi serius. Ia mengangkat jari, menulis rune di udara. Yang muncul, justru huruf 5 elemen. Ia meniru huruf milik Lady Tianjun. Bom! Huruf 5 elemen menghantam. Tulisan Fang Han langsung hancur. Lady Tianjun mencibir. Fang Han, kau pikir kau siapa? Berani meniru huruf dari gerbang kehidupan abadi. Apakah kau mengira kau adalah gerbang kehidupan abadi itu sendiri? Hanya dengan beberapa goresan, ingin melawan kekuatan asli 5 elemen. Konyol, akan kutunjukkan apa itu 5 elemen sejati. Teknik 5 elemen agung. War. Di belakang Lady Tianjun muncul 5 cahaya besar seperti tirai langit. Salah satu dari 3000 dao tertinggi, teknik 5 elemen agung, ditampilkan sepenuhnya. Di tangan penguasa langit, teknik ini mampu menciptakan dunia. 5 elemen berevolusi menjadi dunia demi dunia. Kekuatan asal 5 elemen menyatu ke dalam huruf. Dalam sekejap, setiap huruf berubah menjadi gunung raksasa. 5 gunung elemen. Bom! Kelima gunung menghantam. Petir ilahi meledak, melahirkan kesengsaraan 5 elemen. Bangkit! Fang Han tetap tenang. Di telapak tangannya, huruf 5 elemen juga berevolusi. Ia mengaktifkan teknik 5 elemen agung. Gunung elemen miliknya muncul dan bertabrakan. Bom! 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 Setiap benturan, gunung Fang Han retak. Jelas kalah. Ini wajar. Huruf asli dari gerbang kehidupan abadi tentu tidak bisa dibandingkan dengan tiruan. Jika tiruan bisa menang, maka Fang Han sudah setara dengan gerbang kehidupan abadi itu sendiri. Bom! Setelah 5 benturan, teknik 5 elemen Fang Han hancur total. Kaisar Yu mundur, terkejut dalam hati. Lady Tianjun menguasai huruf asli 5 elemen, bahkan Raja Abadi pun belum tentu bisa menandinginya. Lalu kenapa Fang Han tetap menggunakan teknik ini?
Ini tidak masuk akal. Serap semuanya. Lei di Tianjun meraung. 5 gunung berubah menjadi 5 bidang dunia. Bidang logam, bidang kayu, bidang air, bidang api, bidang tanah. Kelima bidang saling berputar, membentuk keajaiban raksasa. Fang Han terkurung di dalamnya. Bidang api saja sudah jauh melampaui dunia api milik penguasa api. Apalagi 5 sekaligus. Teknik 5 elemen Fang Han sepenuhnya runtuh. Energinya diserap oleh huruf kuno. Lei di Tianjun menjadi semakin kuat. Fang Han, teknikmu sudah hancur. Dulu kau melahap kekuatan orang lain untuk tumbuh. Hari ini, akulah yang akan melahapmu. Langkahnya mengguncang bumi. Petir meledak di setiap langkah. Di atas bidang 5 elemen muncul huruf petir, listrik, dan di dahinya, kesengsaraan. 3 kekuatan besar bersatu. Ia benar-benar layak disebut penguasa langit tak tertandingi. Namun, Fang Han tiba-tiba berbicara. Kau pikir aku benar-benar ingin menang dengan teknik 5 elemen? Lei di Tianjun, kau salah besar. Aura Fang Han meledak. Aku sedang memberimu makan. Aku sengaja membiarkan hurufmu menyerap kekuatanku. Untuk memasukkan peradaban zamanku ke dalamnya. Woar, tubuh Fang Han bergetar seperti naga bangkit. Teknik 5 elemen agung berubah menjadi peradaban. Peradaban api, peradaban air, peradaban kayu, peradaban tanah, peradaban logam. Suara gemuruh memenuhi langit. Teknik 5 elemen berubah menjadi 5 peradaban besar. Dan, semuanya masuk ke dalam 5 huruf kuno. Bom! Huruf kuno bergetar hebat. Kekuatan mereka meningkat drastis. Namun, kesadaran di dalamnya mulai kacau. Rune petir terpental keluar. Itu adalah jejak jiwa Lei di Tianjun. Yang dipaksa keluar oleh Fang Han. 5 elemen memiliki roh, memiliki hukum. Tubuh Fang Han menghilang, menyatu dengan kehampaan. Detik berikutnya, ia muncul di dalam huruf kuno. Tangannya meraih. Kristal dunia ilahi menyelimuti huruf-huruf itu. Lalu, ditelan. Kaisar Yu melihat dengan jelas dari luar. Tubuh Fang Han bersinar transparan. Di dalamnya, 5 huruf kuno berputar. Dan kemudian, diserap sepenuhnya. Fang Han melahap huruf asli 5 elemen. Segalanya terjadi dalam sekejap. Saat Lei di Tianjun menggunakan kekuatan kehampaan, Fang Han langsung bertindak, menghapus jejak jiwa, mengambil alih huruf kuno. Sempurna, peradaban 5 elemen, selesai. Fang Han meraung, bidang 5 elemen meluas. Kehampaan berubah mengikuti kehendaknya. Tiba-tiba, sebuah sosok terlempar keluar dari kehampaan. Lei di Tianjun, wajahnya penuh ketakutan. Fang Han, kau benar-benar merampas huruf kunoku. Ini tidak mungkin. Namun kenyataannya, 5 huruf elemen sudah menjadi milik Fang Han. Dan kekuatan pertempuran telah berbalik sepenuhnya. Lei di Tianjun bukan lawan biasa. Ia menggunakan huruf kuno 5 elemen untuk melahap teknik 5 elemen Fang Han, berniat memperkuat dirinya dan menekan Fang Han sepenuhnya. Namun ia tidak menyangka, justru dirinya yang dijebak. Fang Han menggunakan teknik 5 elemen miliknya untuk mengembangkan peradaban 5 elemen, lalu memurnikan huruf kuno itu. Dan menelannya. Lei di Tianjun tidak percaya. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa huruf kuno 5 elemen, artefak tertinggi, menjadi makanan Fang Han. Ia tahu betapa mengerikannya huruf itu. Setelah membunuh Kaisar Huang Quan, ia memperoleh kekuatan tersebut. Sedikit saja digunakan, kekuatan 5 elemen akan tak terbatas. Bahkan bisa membantu mencapai ranah Raja Abadi. Dengan huruf itu, kekuatannya melonjak jauh. Bahkan penguasa langit lemah bisa meningkat beberapa era. Namun sekarang, semuanya hilang. Mana Lei di Tianjun langsung merosot. Auranya goyah. Kekuatannya bahkan jatuh di bawah penguasa musim semi dan gugur. Sebaliknya, Fang Han menjadi semakin kuat. Aura 9 eranya semakin stabil. Kristal dunia ilahi di tubuhnya menjadi semakin kokoh. Setiap bagian tubuhnya kini mampu menahan serangan raksasa seperti penguasa dunia hukum. Semakin tinggi kultivasi, semakin sulit meningkat. Namun huruf kuno 5 elemen tetap memberi peningkatan besar bagi Fang Han. Meskipun belum menembus 10 era, fondasinya menjadi jauh lebih sempurna. 10 era adalah batas penguasa langit. Siapapun yang mencapainya, akan mendekati Raja Abadi. Namun ada pengecualian, seperti Ibu Petir, atau penguasa perang. Mereka melampaui batas itu. Fang Han menghitung dalam hati. Huruf kuno ini jauh lebih berharga daripada artefak abadi biasa.
Namun Lei di Tianjun masih memiliki huruf kosong serta huruf petir. Aku harus mengambil semuanya. Dengan itu, aku bisa mencapai puncak 10 era. Aura Fang Han menyebar. Peradaban 5 elemen mulai melahap segalanya. Lei di Tianjun, serahkan semua huruf kunomu. Aku bisa membiarkan jiwamu bereinkarnasi. Jika tidak, kau akan musnah sepenuhnya. Suaranya mengguncang langit dan bumi. Namun Lei di Tianjun tetap dingin. Kau pikir ini sudah berakhir? Kau hanya meminjam kekuatanku sementara. Semua yang kau ambil akan kembali padaku. Wus, tubuhnya berubah. Mata kiri bersinar dengan huruf hampa. Mata kanan bersinar dengan huruf kosong. Kekuatan kehampaan mencapai puncaknya. Dalam sekejap, ia menghilang. Ia melarikan diri. Ia tahu, dalam kondisi ini, ia bukan tandingan Fang Han. Jika terus bertarung, ia akan mati. Melarikan diri. Fang Han tersenyum dingin. Tidak semudah itu. Huremef kuno itu milik Kaisar Huang Quan. Aku adalah pewarisnya. Sekarang hanya kembali ke pemilik aslinya. Dan huruf petir juga harus kau kembalikan. Bom! Fang Han melangkah maju. Dengan kekuatan jiwanya, ia langsung melacak keberadaan Lei di Tianjun. Meskipun bersembunyi di ujung dunia, ia tetap bisa ditemukan. Bom! Fang Han meninju kehampaan. Seluruh dunia bergetar. Energi meledak seperti gunung berapi di lautan. Tanah dataran keputusasaan terangkat. Benua-benua melayang. Serangan ini seakan menembus seluruh bidang. Pak, Lei di Tianjun terpukul keluar dari kehampaan. Darah emas muncrat. Tidak baik. Wajahnya berubah. Fang Han terlalu kuat. Bidang, balik. Fang Han mengangkat tangannya. Seluruh bidang terbalik. Langit runtuh. Dasar jurang terlihat. Jantung jurang seperti bintang memenuhi pandangan. Jantung jurang, jatuh. Woar, gelombang suara Fang Han mengguncang kehampaan. Ribuan jantung jurang terlepas. Turun seperti hujan meteor. Bom, bom, bom. Ledakan tak terhitung terjadi. Energi busuk menyebar. Seluruh bidang mulai membusuk. Kaisar Yu merinding melihatnya. Satu jantung jurang saja bisa menghancurkan penguasa langit. Namun Fang Han menjatuhkan ribuan. Sekaligus, Lei di Tianjun terjebak di tengah ledakan. Energi jurang masuk ke tubuhnya. Tubuhnya mulai menua, rambut memutih, kulit membusuk, aroma kematian menyebar. Ah! Ia berteriak. Inilah akhirnya. Fang Han menyerang tanpa ragu. Ia tidak memberi kesempatan. Tangannya berubah seperti kait dewa. Menusuk tubuh Lei di Tianjun. Bom! Tubuh Lei di Tianjun meledak. Jubah petirnya terlempar. Ditangkap oleh Fang Han. Bagus. Jubah kesengsaraan. Lebih kuat dari senjata sihir tingkat atas. Tanpa ragu, Fang Han langsung memurnikannya, menjadikannya bagian dari kekuatannya. Sementara itu, tubuh Lei di Tianjun berubah menjadi lautan petir. Namun, tercemar energi jurang. Ia berjuang keras menahannya. Fang Han, kau berani merebut artefakku. Lautan petir bergolak. Huruf kesengsaraan berputar. Membersihkan energi busuk. Namun, Fang Han sudah bergerak lagi. Langkahnya menghentak. Ruang retak seperti jaring laba-laba. Seluruh bidang, seperti kaca retak yang siap hancur kapan saja. Serangan berikutnya akan benar-benar menentukan hidup dan mati. Ciptaan dewa. Bom! Satu pukulan menghantam. Fang Han langsung menembus lautan petir. Lautan petir meledak di udara. Tubuh Lei di Tianjun terpukul keluar, dan huruf kuno kembali terlepas. Kali ini, 5 huruf kuno muncul sekaligus. 2 huruf adalah petir. 2 lainnya jauh lebih kuat. Hampa, dan kosong. Dan satu yang paling menakutkan. Kesengsaraan. Lei di Tianjun menguasai 10 huruf kuno. Sumber kekuatan bawaan dari gerbang kehidupan abadi. 5 elemen, petir, kehampaan, dan kesengsaraan. 10 huruf itu jika digabung, cukup untuk membunuh penguasa langit. Namun sayangnya, ia menghadapi Fang Han. Semua milikku. Fang Han membuka mulut. Wus! Daya hisap besar muncul. 5 huruf kuno langsung tersedot ke dalam tubuhnya. Kekuatan era berputar liar. Dalam sekejap, jejak jiwa Lei di Tianjun dihancurkan. Semua huruf itu sepenuhnya menjadi milik Fang Han. Tubuh Lei di Tianjun kembali terbentuk. Namun, auranya kembali merosot. Ia telah kehilangan 10 huruf kuno. Ditambah jubah kesengsaraan, kekuatannya jatuh drastis. Kini, ia bahkan tidak sebanding dengan penguasa langit tingkat puncak biasa. Kerugian ini setara dengan kehilangan 3 hingga 4 era kultivasi.
Sebaliknya, Fang Han melonjak, aura 9 era mencapai puncak. Kekuatan tubuhnya semakin sempurna. 10 huruf kuno, semua telah menjadi milikku. Fang Han berbicara dingin. Sekarang, saatnya memurnikanmu. Ia bisa merasakan, di dalam tubuh Lei di Tianjun masih ada rahasia besar. Namun, ia tidak mau memberi kesempatan. Mati, bom. Fang Han merobek kehampaan. Seluruh dataran keputusasaan terbelah. Retakan seperti naga menyebar ke seluruh bidang. Tubuh Lei di Tianjun terkunci sepenuhnya. Tidak bisa bergerak. Ketakutan akhirnya muncul di matanya. Ia tidak menyangka, Fang Han akan sekuat ini. Bencana, keabadian, kekacauan, pembantaian. Kalian masih memurnikan penguasa langit kekacauan. Jika tidak menyelamatkanku, aku akan mati. Ia berteriak putus asa. Namun, terlambat. Woar, tiba-tiba, suara seperti lautan menghantam surga terdengar. Di kedalaman bidang, 33 bayangan muncul. Setiap bayangan adalah artefak abadi tingkat suci. Aura mereka melampaui penguasa langit. Kekuatan mereka menyatu, membentuk istana surga yang agung. Fang Han langsung mengenalinya. 33 harta, artefak ciptaan tertinggi, payung, pedang, menara, busur, rantai. Semua muncul, dan yang paling kuat, gerbang surga Tianmen, artefak tertinggi yang hampir setara Raja Abadi. 33 harta kini semuanya telah menjadi artefak suci. Gabungan kekuatannya cukup untuk menghancurkan segalanya. Dalam sekejap, Lei di Tianjun diselamatkan. Sementara itu, serangan besar menghantam Fang Han. Yu Huang, masuk ke perlindunganku. Fang Han segera bergerak, lengan bajunya menyapu. Yu Huang langsung masuk ke dalam tubuhnya. Di dalam, istana kuno bersinar, penguasa gereja dan penguasa arbitrase muncul. 3.000 formasi menyala, kekuatan mereka mencapai puncak. Pada saat yang sama, altar Zen, makam langit, dan semua artefak Fang Han bangkit. Energi kehidupan abadi mengalir deras. Kekuatan Fang Han akhirnya menyentuh ambang 10 era. Ia menatap ke depan dengan dingin. 33 harta tingkat suci. Katanya bisa menyapu semua di bawah Raja Abadi. Hari ini, aku akan membuktikannya. Bom! Fang Han menyerbu. 3 pukulan berturut-turut. Setiap pukulan mampu menghancurkan penguasa langit biasa. Bom! 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 Pukulan pertama menghantam gerbang surga. Seluruh gerbang bergetar, roh artefak terguncang. Pukulan kedua dan ketiga langsung menghantam titik lemah. Fang Han adalah orang yang paling memahami 33 harta. Ia tahu di mana kelemahannya. Namun, formasi berubah. 33 harta membentuk susunan besar. Kekuatan turun seperti langit, runtuh. Fang Han langsung terkepung. Pilar raksasa turun satu persatu, menghantam tubuhnya. Langit dan bumi bergetar, bintang jatuh seperti hujan. Namun, Fang Han tetap tenang. Ia mengaktifkan semua kekuatannya. Setiap pukulan mampu membunuh penguasa langit. Bom! Ia menghantam rantai pengunci surga. Artefak itu hampir hancur. Namun, dalam sekejap, pulih kembali. Bahkan, menjadi lebih kuat. Fang Han langsung memahami. Jadi ini kekuatan Zhou Tianyi. Serangan lawan diubah menjadi kekuatan pemurnian. Setiap serangannya justru memperkuat artefak tersebut. Selama tidak dihancurkan sekaligus, 33 harta akan semakin kuat. Menarik. Fang Han tersenyum tipis. Kalau begitu, aku akan menghancurkannya dalam satu serangan. 33 harta menekan Fang Han. Setiap pukulan yang ia lepaskan justru diserap, ditempa, dimurnikan. Ini sama saja. Fang Han menggunakan kekuatannya sendiri untuk membantu musuh menyempurnakan artefak. Satu-satunya cara, berhenti menyerang. Namun begitu ia berhenti, 33 harta akan berbalik menyerang. Melahap kekuatannya, memutus hubungan dengan semua artefak di tubuhnya. Tetapi, Fang Han tidak gentar. Ia telah memahami seluruh misteri 33 harta. Negara kristal dewanya telah mencapai tingkat langit dan bumi. Serangan lawan bisa ia ubah menjadi kekuatan pemurnian. Ingin menekannya sepenuhnya, mustahil. Fang Han saat ini tidak semudah itu dikalahkan. Tenang. Tiba-tiba, ia berhenti menyerang. Satu kata keluar dari mulutnya. Tenang. Dalam sekejap, langit dan bumi membeku. Segala suara lenyap. Bahkan 33 harta terhenti sesaat. Wus. Tubuh Fang Han berubah menjadi benang halus. Ia lolos dari kepungan. Segel. Tangannya bergerak cepat.
Jejak Dao berjalin, hukum bergetar, sebuah jaring besar terbentuk, menutup 33 harta. Bukan untuk menyegel sepenuhnya, tetapi untuk menahan momentumnya. Cukup, untuk menyelamatkan target utamanya. Matanya menyala, menembus kehampaan. Ia melihat, di kedalaman dataran keputusasaan, sebuah ruang aneh. Di sana, banyak penguasa langit duduk melingkar, sedang memurnikan sesuatu. Bencana, keabadian, pembantaian, kekacauan, penguasa dunia hukum. Aura mereka saling terhubung, menekan satu sosok di tengah. Aura itu, kacau namun agung, penguasa langit kekacauan. Ia terjebak, namun, auranya tidak melemah. Seperti monster purba, siap meledak kapan saja. Fang Han langsung berteriak, aku sudah menahan 33 harta. Penguasa langit kekacauan, meledaklah. WOAR, tawa mengguncang langit, aura kekacauan meledak, petir meraung, sebuah kota raksasa muncul, kota ketertiban, bom, sosok tinggi melesat keluar, penguasa langit kekacauan, berhasil menembus pengepungan, bencana, lady, keabadian, pembantaian, penguasa dunia hukum, kalian ingin melahap asal-usulku. Justru kalian yang membantuku memahami dao kekacauan dan ketertiban. Aku akan membalas ini, aura membubung. Langit dan bumi beresonansi. Kurang ajar, penguasa langit bencana muncul, aura kehancuran menyapu. Namun, penguasa langit kekacauan hanya mengangkat tangan. Bom, serangan langsung hancur, tatapannya beralih ke Fang Han. Pada saat yang sama, Fang Han bergerak, ia melangkah ke depan. Satu pukulan, menembus zaman, sungai takdir muncul, mengalir deras, menelan semua musuh. Di atas sungai, terbentuk jembatan kristal, masuk. Penguasa langit kekacauan melangkah, menuju sisi Fang Han. Namun Fang Han tidak berhenti. Tangannya terangkat, energi asal penguasa langit, mengalir deras, langsung masuk ke tubuh penguasa langit kekacauan. Bom, auranya melonjak, pulih, bahkan, melampaui sebelumnya. Seorang pria parubaya berdiri tegak, memegang kota ketertiban. Kekacauan dan ketertiban menyatu dalam dirinya. Ia menatap Fang Han. Fang Han, zaman ini akan berpusat padamu. Perjalananmu akan mengguncang seluruh dunia. Fang Han tidak menjawab, namun auranya menekan langit dan bumi. Ia kini lebih kuat dari penguasa dunia hukum, bahkan mendekati tingkat raja abadi setengah langkah. Namun, musuh belum selesai. Bom, penguasa langit bencana menggerakkan tangannya. 33 harta lepas dari segel, kembali ke sisi mereka. Seketika, formasi lengkap, lady, keabadian, pembantaian, kekacauan. Semua muncul, ditambah penguasa dunia hukum, aura mereka menyatu, langit runtuh, kehampaan bergetar, penguasa dunia hukum melangkah maju. Gerbang hukum berdiri di belakangnya, aura membunuh membubung. Fang Han, kali ini, kau tidak akan lolos. Bahkan jika kau kuat, kau memiliki terlalu banyak musuh, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Fang Han tersenyum tipis. Benarkah? Tatapannya beralih ke penguasa langit keabadian. Yan Suitian, istriku, langkahmu bagus. Dengan ini, aku bisa menyisakan nyawamu nanti. Penguasa langit keabadian tersenyum tenang, seperti sarjana, namun licik. Fang Han, aku hanya menaruh kelemahanmu di tanganku. Fang Han menggeleng pelan. Tidak ada kelemahan. Bahkan jika dia mati, aku bisa menciptakannya kembali. Dengan ingatan yang sama, jiwa yang sama, bahkan dari sungai takdir, semua ancaman tidak berarti bagiku. Kata-katanya tenang, namun mengandung keyakinan mutlak. Penguasa langit keabadian tetap tersenyum. Aku tidak akan membunuhnya, dia sudah menjadi penerusku. Dan, penguasa langit, suatu hari nanti, dia sendiri yang akan memimpin pasukan untuk membunuhmu. Fang Han tetap tenang, namun niat membunuhnya membumbung ke langit. Penguasa langit Hongran melangkah maju. Aura menekan kehampaan. Cukup bicara, 33 harta sudah sempurna. Kita gabungkan kekuatan. Bunuh Fang Han dan penguasa langit kekacauan. Kuburkan mereka di abis tak berujung. Benar, semua penguasa langit bersatu. Aura mengguncang dunia. Namun, tiba-tiba, suara lain muncul. Dari kedalaman abis, menggulung seperti kehancuran. Jangan bergerak, aku telah tiba. Aura mengerikan naik, seolah sesuatu yang lebih kuat akan turun ke medan pertempuran. Seorang pemimpin tiranik dari tanah suci kebenaran, penguasa langit moral, membawa artefak tertinggi, gerbang segala misteri.
di antara seluruh gerbang di langit dan bumi. Selain gerbang kehidupan abadi, hanya artefak ini yang sebanding. Kekuatannya hampir setara dengan Istana Hongmeng, Istana Surga, Altar Zen, dan Makam Langit. Setiap getaran mampu menghancurkan tak terhitung bidang. Ini adalah harta tertinggi tanah suci kebenaran. Dalam legenda kuno, ia adalah keberadaan tertinggi dunia. Penguasa langit moral, pemimpin sejati tanah suci kebenaran. Lebih misterius, lebih kuat, bahkan melampaui Hongran Tianjun dalam kekuatan tempur. Bom, di kehampaan, sebuah gelombang dahsyat menyapu. Sebuah gerbang raksasa muncul, menjulang setinggi langit. Di atasnya, tertulis 4 kata besar, gerbang segala misteri. Aura mengguncang kehampaan, menekan Fang Han. Bahkan sebelum penguasa langit moral tiba, artefaknya sudah lebih dulu turun. Seluruh dataran keputusasaan terkoyak oleh tekanannya. Penguasa langit kekacauan langsung berteriak, "Pergi, Fang Han, dengan kekuatanmu sekarang, kau belum mencapai 10 era. Tidak bisa melawan mereka, 33 harta sudah sempurna. Ditambah Lady, keabadian, pembantaian, bencana, kekacauan, penguasa dunia hukum, dan penguasa langit moral. Kita harus mundur." Fang Han menatap gerbang itu. Tatapannya bergetar sesaat, namun, ia tetap menyerang. Bom, 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 ratusan pukulan berturut-turut. Setiap pukulan mengandung kekuatan artefak dewa, semua menghantam gerbang segala misteri. Akhirnya, gerbang itu berhenti di udara. Namun, bahaya belum berakhir. WOAR, 33 harta, kembali turun, menutupi langit, menelan segalanya. Ini adalah satu-satunya kelemahan Fang Han. Ia tidak bisa menghancurkannya sepenuhnya. Jika terjebak, dikepung banyak penguasa langit, bahkan ia bisa disegel seperti Raja Suci akhir. Situasi saat ini lebih mengerikan dari masa lalu. Para raksasa muncul tanpa henti. Namun, Fang Han justru tertawa. "Hahaha, kalian semua bersatu melawanku. Bagus, aku mundur hari ini, tapi saat aku mencapai puncak 10 era, aku akan membuat kalian merasakan apa itu keputusasaan. Aku akan menghancurkan kalian satu persatu." Auranya melonjak, hukum bergetar, kehampaan tak berbentuk, dao tak terlihat. Di matanya, huruf kuno, kosong, berkilat. Energi dan kekacauan menyatu. Bom, seluruh bidang abis terkoyak. Tubuh Fang Han lenyap dalam sekejap. Tidak ada jejak, tidak ada aura, tidak ada keberadaan. Ia benar-benar menghilang. Kurang ajar, penguasa dunia hukum menyerang kehampaan. Namun, hampa, tidak ada yang tersisa. Hongran Tianjun juga menyerang. Tetap sia-sia. Fang Han benar-benar lenyap. Bunuh, bunuh, bunuh. Hongran Tianjun mengaum. "Kita serang sekte Ji Yuan. Cabut akar tumor ini. Jangan beri dia waktu berkembang." Benar, bom, gerbang segala misteri berputar. Dari dalam, muncul 7 hingga 8 penguasa langit. Di antaranya, seorang pria seperti kaisar, bermahkota datar, aura moral memenuhi langit. Dialah penguasa langit moral. Selain itu, penguasa langit kematian, penguasa langit kesunyian, penguasa langit dinasti, seluruh tanah suci kebenaran, turun. Kini, 3 kekuatan besar bersatu. Surga, tanah suci kebenaran, dinasti asal, semua, untuk menghancurkan sekte Ji Yuan. Tiba-tiba, penguasa langit bencana berbicara, penguasa dunia hantu keluar. Wus, angin hantu menyapu, api neraka menyala, seorang pria gelap muncul, di belakangnya, jutaan roh menangis. Dunia berubah menjadi neraka, penguasa dunia hantu, telah tiba, ia tersenyum samar. Selamat, 33 harta telah menjadi artefak suci. Apakah dunia hantuku juga akan kalian hancurkan? Penguasa langit bencana berkata dingin. Tidak, kita bersekutu. Fang Han adalah musuh. Bersama, penguasa dunia hantu mengangguk. Bagus, dia tumbuh terlalu cepat. Jika dibiarkan, dia akan menjadi raja abadi. Dan kita semua akan menjadi mangsanya. Penguasa dunia hukum melangkah. Niat membunuh membumbung. Dia telah melahap takdir Meng Shaobai, Ying Tian, dan Su Xiyi. Keberuntungannya semakin kuat. Jika tidak dibunuh sekarang, dia akan menjadi bencana terbesar. Semua penguasa langit mengangguk. Aura perang memuncak. Kita serang sekte Ji Yuan. Rebut semua artefaknya. Bagi rampasan. Namun, tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Dari kejauhan. Rencana kalian tidak tepat.
Semua menoleh. Penguasa langit bencana berkata dingin. Keluar, kau sudah lama mengintai. Wus, cahaya iblis berkilat. Seorang pemuda muncul, tatapan sombong, aura luar biasa. Itulah Ying Tianxing, murid dari penguasa perang, sosok legendaris yang bahkan Raja Abadi tidak bisa bunuh. Semua penguasa langit diam sejenak. Mereka waspada, bukan karena pemuda itu, tetapi karena gurunya, penguasa dunia hukum berkata, kau datang untuk balas dendam. Ayahmu mati di tangan Fang Han. Ying Tianxing tersenyum tipis. Kalian benar, aku ingin membunuhnya, tapi aku datang membawa pesan. Penguasa langit bencana menyipitkan mata. Pesan. Ying Tianxing berbicara pelan, namun menekan langit dan bumi. Sekarang, bukan waktu yang tepat menyerang sekte Ji Yuan. Semua terdiam. Guru sedang berkultivasi tertutup, hanya selangkah lagi menuju Raja Abadi. Namun, ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Pendukung Fang Han, Raja Suci akhir, telah kembali, dan sedang memulihkan kekuatan artefak dewa. Kapak dewa, begitu dia bangun, dan bergabung dengan Fang Han. Apakah kalian yakin, bisa bertahan? Langit dan bumi, tiba-tiba menjadi sunyi. Ah, jadi ada hal seperti ini. Wajah penguasa dunia hukum menjadi serius. Jika mereka semua bersatu menyerang sekte Ji Yuan, kekuatan itu cukup untuk menghancurkan sistem dinding kristal dunia pil. Bahkan jika ada penguasa langit lain di dalam sekte, seperti Bai Yu, reinkarnasi Sakyamuni, atau Linglong, mereka belum cukup kuat untuk membalik keadaan. Diserang oleh begitu banyak penguasa langit, mereka pasti akan dibunuh. Bahkan jika ada penguasa langit kekacauan, hasilnya tetap sama. Namun, jika Raja Suci akhir ikut campur, semuanya berbeda. Itu adalah dewa pembantai kuno, memegang artefak dewa, kapak penciptaan, sekali tebas. Tidak ada penguasa langit di bawah Raja Abadi yang mampu menahannya. Meskipun dalam legenda kapak itu pernah rusak saat menebang pohon dunia, artefak tetaplah artefak. Kekuatannya tetap menekan langit dan bumi. Penguasa langit kekacauan berbicara. Apa maksud penguasa perang? Ying Tianxing menjawab dengan tenang. Guru berkata, Raja Suci akhir sedang merebut takdir jalur Raja Abadi darinya. Jika ia berhasil menembus, maka takdir itu akan dirampas. Pada saat kritis, guru akan turun tangan secara pribadi dan membunuh Raja Suci akhir. Pada saat itu, kalian bisa bersatu membunuh Fang Han. Selama ini, kumpulkan lebih banyak kekuatan, rekrut lebih banyak ahli, seperti penguasa musim semi dan gugur dari sekte iblis, penguasa ninja, dan yang paling penting, penguasa bela diri. Apa kalian tahu, dalam perburuan penguasa langit kekacauan kali ini, mengapa penguasa dunia kitab tidak hadir? Nada bicaranya tenang, namun mengandung tekanan besar. Jelas, ia telah mewarisi sebagian wibawa penguasa perang. Penguasa langit bencana menjawab, penguasa dunia kitab sedang memahami Dao. Dia akan segera keluar. Jika waktunya tepat, dia juga bisa menyerang era baru. Penguasa langit kekacauan mengangguk. Baik, kita tahan dulu, kumpulkan kekuatan, lalu hancurkan sekte Ji Yuan dan Fang Han sekaligus. Kalau kita menyerang sekarang, peluang membunuh Fang Han hanya 60%. Orang ini terlalu kuat, bahkan di ambang kematian, dia masih bisa melarikan diri. Jika dia lolos, balas dendamnya akan sangat mengerikan. Kita tidak boleh memberinya kesempatan. Jika bertindak, harus benar-benar memusnahkan, tanpa sisa. Penguasa langit keabadian tersenyum. Kalau begitu, bagaimana kalau kita semua pergi ke surga? Membahas rencana besar, penguasa langit pembantaian berkata dingin. Fang Han sudah menjadi musuh besar. Tidak ada satupun di sini yang bisa menghadapinya sendirian. Kelima penguasa langit surga, jelas memegang dominasi, karena mereka menguasai 33 harta. Artefak suci itu tidak tertandingi, bahkan gerbang segala misteri tidak mampu menandingi kekuatan gabungan mereka. Bukan karena artefaknya lemah, tetapi karena tidak ada yang bisa mengeluarkan seluruh kekuatannya. Artefak dewa membutuhkan kekuatan setara untuk diaktifkan. Sedangkan 33 harta, cukup dengan kekuatan mereka, sudah bisa menyapu langit. Baik, kita ke surga, kumpulkan semua kekuatan, bentuk aliansi, musnahkan sekte Ji Yuan. Selain itu, dunia Buddha juga mulai bergerak. Reinkarnasi Sakyamuni telah kembali. Ini mengancam Raja Buddha tanpa batas. Mereka pasti akan menyerang,
dunia naga juga tidak akan diam. Sebab 8 pagoda Fang Han sudah menjadi artefak suci, bahkan berpotensi menjadi artefak dewa. Jika itu terjadi, 8 penguasa langit dunia naga akan musnah. Biarkan mereka bertarung dulu, kurangi kerugian kita. Penguasa dunia hukum mengangguk. Kita biarkan mereka saling melukai. Kita ambil keuntungan di akhir. Penguasa dunia hantu tertawa pelan. Bencana besar dunia akan segera datang. Kita harus melepaskan prasangka, baru bisa selamat. Wus! Satu persatu, para penguasa langit menghilang, menuju surga. Seluruh dataran keputusasaan, runtuh total, lenyap dari keberadaan. Abis tak berujung, kembali sunyi. Saat itu, Fang Han, penguasa langit kekacauan, dan Yu Huang muncul di celah ruang waktu. Mereka menyaksikan semuanya. Fang Han mengernyit. Aku kira mereka akan mengejar. Ternyata langsung mundur. Penguasa langit kekacauan berkata, karena mereka tidak yakin membunuhmu. Kekuatanmu sekarang sudah mendekati Raja Suci akhir. Mereka bisa mengalahkanmu, tapi tidak bisa mencegahmu kabur. Itulah sebabnya, mereka ingin mengumpulkan lebih banyak kekuatan untuk membunuhmu sepenuhnya. Fang Han mengangguk. Aku sudah menduganya. Lalu ia menjentikkan jarinya. Cahaya berkumpul, menjadi gambaran. Percakapan para penguasa langit diputar ulang. Penguasa langit kekacauan berkata, pemuda itu, Ying Tianxing, sudah menjadi penguasa langit, dan murid penguasa perang. Jika gurunya turun tangan, situasi akan berubah besar. Namun, Raja Suci akhir juga hampir pulih sepenuhnya. Dengan kapak dewa, ia bisa menahan penguasa perang. Keduanya akan bertarung memperebutkan jalan Raja Abadi. Hanya satu yang bisa bertahan. Fang Han tersenyum tipis. Tatapannya dalam. Benar, ia terdiam sejenak, lalu berkata pelan, masalah sebenarnya adalah Yan Sui. Dia sekarang berada di bawah penguasa langit keabadian. Aku tidak bisa melacaknya. Perhitungan takdirku terganggu oleh Zhou Tianyi. Penguasa langit kekacauan mengangguk. Memang, tapi aku curiga, ada kekuatan kuno lain, yang bahkan lebih tua dari penguasa perang. Ia berhenti sejenak, lalu berkata perlahan, Sekolah Ibu Langit, pemimpinnya, Ibu Langit Tianyi, eksistensi yang sangat menakutkan. Di masa lalu, ia pernah melawan penguasa binatang, dan mendominasi satu era. Semua dunia di bawahnya, wanita berkuasa, pria hanyalah budak, bahkan bisa dibunuh sesuka hati. Ia membenci pria, dan ajarannya sangat ekstrim. Setiap muridnya harus jatuh cinta pada seorang pria, lalu membunuhnya, baru bisa mencapai Dao. Fang Han mengingat-ingat, lalu berkata pelan, sekolah itu memang pernah ada, tapi sudah lama menghilang, bahkan sejak era sebelumnya, tidak pernah muncul. Namun, tatapannya menjadi tajam, jika benar mereka muncul kembali, maka, pertempuran ini akan jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Semakin dalam kultivasi seseorang, semakin banyak pula hal yang bisa ia rasakan. Fang Han kini semakin memahami misteri langit dan bumi. Contohnya adalah Ibu Langit Tianyi, yang disebut oleh penguasa langit kekacauan. Sosok ini bahkan bisa disejajarkan dengan penguasa perang. Banyak penguasa langit belum pernah mendengar namanya, ia adalah bagian dari sejarah yang telah lama terlupakan. Namun dengan kultivasi Fang Han saat ini, jika ia menenangkan pikiran dan menghitung dengan sepenuh hati, ia masih bisa menangkap berbagai jejak samar keberadaannya. Surga ini benar-benar terlalu luas. Banyak tempat misterius bahkan tidak bisa dijelajahi sepenuhnya oleh Fang Han sekarang. Di antara surga, masih ada banyak eksistensi tirani yang bersembunyi, tokoh-tokoh kuno yang tidak muncul sepanjang era, tidak bisa sepenuhnya dihitung bahkan dengan dao takdir. Belum lagi, di dalam gerbang kehidupan abadi, terdapat dunia yang sama sekali baru. Banyak rahasia, seperti takdir Raja Abadi, atau kemana perginya orang-orang Hongmeng. Bahkan Fang Han tidak mengetahuinya. Namun satu hal jelas, ia hanya perlu terus menjadi lebih kuat. Selama ia terus maju, semua misteri akan terbuka dengan sendirinya. Jika suatu hari ia mencapai ranah Raja Abadi, siapa lagi di surga yang bisa menjadi lawannya? Ibu Langit Tianyi, sekte yang menjunjung wanita sebagai penguasa, pria sebagai budak. Fang Han menghitung dalam hati. Yan Sui berada di dalamnya. Jika benar ia telah dicuci otak oleh Ibu Langit, maka sangat mungkin ia akan menjadi musuhku. Ibu Langit Tianyi memang bukan Raja Abadi,
tetapi kekuatannya tidak berada di bawah penguasa perang. Ia jelas bukan sosok sederhana. Untuk sekarang, aku harus meningkatkan kekuatanku terlebih dahulu. Fang Han sangat jelas. Dalam waktu dekat, penguasa perang akan bergerak melawan Raja Suci Akhir. Saat itu, 5 penguasa langit surga, penguasa dunia hukum, dan lainnya, pasti akan menyerang Sekte Ji Yuan. Jika kekuatannya tetap seperti sekarang, ia tidak akan mampu menahan semuanya. Terlebih lagi, mereka bahkan berencana mengundang penguasa bela diri. Hanya dengan 1 penguasa bela diri saja, ia sudah cukup untuk menandingi Fang Han. Jika ditambah begitu banyak raksasa licik, bencana besar tak terelakkan. Namun, kekuatan Fang Han saat ini sudah mencapai batas. Dalam waktu singkat, ia hanya bisa mencerna sumber daya yang ada. Jika ingin meningkat lagi, hampir mustahil, kecuali ia mendapatkan sumber daya ilahi yang sangat besar. Barulah ia bisa menembus kekuatan 10 era, mencapai tingkat Raja Suci Akhir. Saat ini, banyak penguasa langit di surga telah mencapai kekuatan 9 era. Namun, 10 era adalah puncak mutlak. 1 langkah lagi, dan setengah kaki telah memasuki ranah Raja Abadi. Sangat sulit dicapai. Fang Han memahami, ia sedang menghadapi tekanan dari seluruh dunia. Jika tidak menemukan jalan baru, ia akan dihancurkan. Pikirannya berputar cepat, mencari metode kultivasi tercepat, terbaik, dan paling aman. Pergi, kita kembali ke dunia Ji Yuan. Wus, Fang Han, penguasa langit kekacauan, dan Yu Huang bergerak seperti meteor, menembus ruang waktu, kembali ke sabuk Aurora. Di sana, dunia Ji Yuan berdiri megah. Di luar dunia, pepohonan kuno yang bergantung pada pohon dunia tumbuh semakin subur, menyerap energi dari surga, menembus batas ruang. Sabuk Aurora besar telah disempurnakan menjadi formasi pelindung, bahkan menyatu dengan dinding kristal dunia. Ini adalah hasil dari Feng Baiyu, reinkarnasi Sakyamuni. Dengan teknik Dao yang dalam, ia telah memperkuat pertahanan dunia Ji Yuan hingga 10 kali lipat. Saat Fang Han tiba, ia langsung melihat satu pemandangan. Mi Bao sedang mengalami tribulasi. Petir berbentuk naga dan ular mengelilinginya. Api ilahi, roh jahat, dan berbagai kekuatan menghimpitnya, membuat napasnya terhenti. Feng Baiyu dan Linglong menjaga dari samping. Begitu Fang Han tiba, ia langsung mengangkat tangan. Bom! Pohon dunia yang sebelumnya rusak langsung dipulihkan. Sumber kekuatan purba mengalir deras masuk ke tubuh Mi Bao. Mi Bao berseru, "Tribulasi, jadilah kekuatanku. Bantu aku menjadi penguasa langit." Daoku seperti langit. Gelombang Dao menyebar. Tribulasi di atas kepalanya langsung berhenti. Di bawah kendali kekuatannya, tribulasi itu berubah menjadi rune cahaya, lalu menjadi senjata sihir, sama seperti di Baoyan. Mengubah tribulasi menjadi senjata, ini adalah kemampuan luar biasa dari seseorang dengan keberuntungan besar. Senjata itu menyusut dan masuk ke dahinya. Mi Bao membuka mata, aura meledak, energi asal penguasa langit menyembur keluar. Tubuhnya bersinar, petir bergetar. Dari dalam tubuhnya, muncul satu karakter kuno besar. Bao, karakter, harta, dari gerbang kehidupan abadi. Sumber sejati dari Di Baoyan. Mi Bao akhirnya menjadi penguasa langit. Matanya dipenuhi kebencian. Lei di Tianjun, akulah yang akan membunuhmu, menyiksamu selamanya. Kebencian itu tak terhapuskan. Fang Han mengangguk pelan. Feng Baiyu dan Linglong juga sangat terkejut. Fang Han, kau sudah kembali. Bagaimana dengan istana suci kuno? Fang Han menjawab tenang. Sudah kuperoleh, dan telah menyatu denganku. Di dalamnya terdapat 10 urat nadi roh tingkat raja. Ia mengangkat satu jari, satu urat nadi roh muncul, lalu ditanamkan ke dunia Ji Yuan. Pohon dunia semakin berkembang, menutupi langit, mengakar hingga luar dinding kristal. Jika seseorang melihat dari kehampaan, mereka akan melihat dunia Ji Yuan diselimuti cabang dan daun raksasa. Siapapun yang mendekat, akan langsung dilahap. Feng Baiyu menatap penguasa langit kekacauan. Senior, penguasa langit kekacauan tersenyum tipis. Sakyamuni, akhirnya kau kembali. Dulu kita berada di sisi berlawanan. Sekarang kita berada di pihak yang sama. Feng Baiyu berkata, aku sekarang hanya Feng Baiyu dari Sekte Ji Yuan. Yu Huang kemudian menjelaskan semua kejadian di abis tak berujung. Semua orang terdiam. Fang Han lalu memproyeksikan pertempuran.
menelan banyak penguasa langit, merebut karakter kuno, mengalahkan Lei di Tianjun. Semua yang melihat, terpana, tatapan mereka berubah, seolah melihat monster. Bahkan penguasa langit kekacauan pun terkejut. Fang Han telah melahap hampir 10 penguasa langit. Feng Baiyu akhirnya berkata perlahan, situasinya buruk. Surga, dunia hukum, dunia hantu, tanah suci kebenaran, dinasti asal. Semua akan menyerang kita. Kita hampir tidak punya waktu. Begitu penguasa perang bergerak, semua keunggulan kita akan hilang. Satu-satunya jalan, meningkatkan kekuatan. Ia menatap penguasa langit kekacauan. Kau punya hubungan dengan dunia harta. Kita bisa mencoba beraliansi. Penguasa langit kekacauan mengangguk. Aku juga memikirkan hal itu. Tapi bahkan dengan aliansi, kita tetap sulit melawan begitu banyak penguasa langit. Ia menatap Fang Han. Apa rencanamu sekarang? Bagaimana kau akan meningkatkan kekuatanmu? Fang Han terdiam sejenak, lalu berkata perlahan, dengan aura menekan langit dan bumi. Aku akan pergi ke alam dewa. Aku akan menanam batang utama pohon dunia di sana. Memulihkan kejayaan sejatinya. Dan setelah itu, aku akan menembus puncak 10 era. Pergi ke alam dewa. Yu Huang, Mi Bao, penguasa langit kekacauan, Feng Baiyu, dan Linglong, 5 penguasa langit, semua terkejut. Mi Bao berkata, alam dewa adalah musuhmu. Pergi ke sana sangat berbahaya. Selain itu, batang utama pohon dunia kabarnya sudah dijadikan senjata sihir oleh para ahli alam dewa untuk menekan keberuntungan dunia mereka. Jika kau ingin mengambilnya, itu sama saja mencabut akar seluruh alam dewa. Bagaimana mungkin mereka mengizinkan itu? Fang Han menjawab tenang, memang tidak akan diizinkan, tapi aku punya caraku sendiri. Pemimpin ras dewa, Tianmu Umo, adalah sosok yang sangat bijak. Ia pasti tahu bagaimana memilih. Ia memandang penguasa langit kekacauan. Penguasa langit kekacauan mengangguk. Tianmu Umo memang luar biasa. Aku pernah beberapa kali berurusan dengannya. Dia sangat cerdas. Fang Han, sebenarnya kau bukan musuh ras dewa. Musuh mereka adalah surga. Karena itu, ras dewa berkali-kali bersekutu menyerang surga. Jika kau menunjukkan kekuatan dan manfaat kerjasama, aliansi dengan ras dewa sangat mungkin terjadi. Feng Baiyu juga mengangguk. Tidak ada musuh abadi, yang ada hanya kepentingan abadi. Sayangnya, dunia Buddha tidak bisa menjadi sekutu kita. Mereka tidak sepenuhnya sejalan dengan surga, tapi tetap harus diwaspadai. Mereka bisa menusuk dari belakang kapan saja. Fang Han berkata pelan, Raja Buddha tanpa batas adalah adik dari Raja Buddha. Meski bukan Raja abadi, kekuatannya tidak di bawahku. Dia telah melewati banyak bencana kuno. Bahkan kejatuhan penguasa langit Sakyamuni, ada bayangannya di balik itu. Seharusnya Sakyamuni menjadi penguasa dunia Buddha. Namun ia direbut oleh Raja Buddha tanpa batas. Karena itu, ia pasti ingin membunuh Feng Baiyu. Untuk menghapus ancaman terakhir, dia juga musuh sekte Ji Yuan. Namun, ia tidak akan bersekutu dengan surga. Ia akan mengamati dari bayangan. Menunggu kita dan surga bertarung. Lalu mengambil keuntungan. Hal yang sama berlaku untuk dunia naga. Jadi saat kita melawan surga, kita juga harus waspada terhadap dunia Buddha dan dunia naga. Ini adalah bencana besar langit dan bumi. Jika kita selamat, sekte Ji Yuan akan bangkit menjadi raksasa. Fang Han berbicara dengan tenang namun terstruktur, setiap kata penuh perhitungan. Penguasa langit kekacauan, kau pergi ke dunia harta. Satukan mereka dengan dunia Ji Yuan. Aku akan pergi ke alam dewa. Kalian yang lain, pergi ke dunia api, dunia racun, dunia guntur, dunia pemandangan, dan dunia sup. Taklukkan semuanya, gabungkan ke dalam dunia Ji Yuan. Perluas kekuatan kita, dan awasi setiap pergerakan musuh. Ini satu-satunya jalan, hidup atau mati sekte Ji Yuan, ditentukan sekarang. Semua orang mengangguk. Beberapa murid seperti Yinger Xingyun dan Indigo juga bersemangat. Mereka berharap bisa mencapai ranah penguasa langit. Karena kali ini, Fang Han membawa pulang banyak sumber daya ilahi dari abis tak berujung. Namun, mereka masih membutuhkan peluang besar. Menjadi penguasa langit, bukan hal mudah. Setelah semua diatur, Fang Han bangkit. Ia meninggalkan dunia Ji Yuan. Kini, dunia Ji Yuan semakin kuat. Feng Baiyu, Yu Huang, Mi Bao, Linglong, dan penguasa langit kekacauan menjaga di dalam.
Ditambah berbagai artefak seperti Istana Hongmeng. Tidak ada yang berani mendekat. Selama surga tidak menyerang habis-habisan, dunia Ji Yuan hampir tak tertembus. Sabuk aurora melindungi bagian luar. Pohon dunia terus tumbuh. Seluruh dunia menjadi seperti surga kecil. Bahkan formasi kuno yang diwariskan telah disempurnakan ulang oleh Fang Han. Sumber daya, pil, urat nadi roh, kitab Dao, teknik, melimpah ruah. Tidak ada kekuatan lain yang bisa menandingi. Para murid berkembang pesat, beberapa bahkan hampir menembus penguasa langit. Namun, langkah terakhir tetap sulit. Fang Han melangkah keluar, tangannya menulis di kehampaan. Beberapa pesan ditembakkan ke dalam ruang waktu. Ia memanggil, penguasa jantung merah, penguasa iblis, dua tokoh lama dunia fana. Segera datang, bergabung denganku ke alam dewa. Aku akan merebut batang utama pohon dunia. Setelah mencapai puncak 10 era, aku akan mencari artefak terkuat sekte iblis. 3 batu kehidupan. Lalu ia mengirim pesan lain. Pena manusia, datanglah. Kumpulkan semua kekuatan. Hanya ada satu penguasa di era ini. Wus. Tubuh Fang Han menghilang. Beberapa saat kemudian, ia menembus ruang. Dan akhirnya, melihat alam dewa, luas, tak berbatas. Seperti lautan bintang. Ini adalah pertama kalinya Fang Han datang ke sini. Namun, ia sudah lama berurusan dengan ras dewa. Dulu, di dunia Xuan Huang, ia membunuh banyak dari mereka. Kini, ia datang untuk bersekutu. Takdir memang sulit ditebak. Alam dewa terbentang luas. Dikatakan, ketika langit dan bumi pertama kali terbentuk, Raja Suci leluhur membuka dunia ini dengan kapaknya. Setiap kali dunia hancur, ia membangunnya kembali. Karena itu, ras dewa selalu menjadi ras terkuat. Setiap anggota mereka memiliki umur panjang dan status tinggi. Mereka adalah simbol kekuasaan dan kebanggaan. Fang Han melangkah masuk. Hukum ruang berubah. Kekuatan ilahi mencoba menekannya, namun tak berpengaruh. Dengan kultivasinya sekarang, bahkan menghancurkan alam dewa bukan hal mustahil. Di hadapannya, planet-planet ungu raksasa terbentang. Jumlahnya tak terhitung. Setiap planet dipenuhi ras dewa, dari tingkat rendah hingga tinggi. Jumlahnya, seperti pasir di sungai Gangga. Jika semua kekuatan ini menyerang surga, bahkan surga bisa runtuh. Namun, dalam pertarungan sejati, yang menentukan adalah kekuatan puncak, bukan jumlah. Tatapan Fang Han menembus jauh. Ia melihat, di pusat alam dewa, sebuah pohon raksasa, batang utama pohon dunia, besar tak terbayangkan. Lebih luas dari 100.000 negara di surga. Di atasnya, terdapat dunia-dunia kecil tak terhitung. Setiap tekstur adalah dunia. Fang Han merasakan tubuhnya bergetar. Setiap kristal negara dalam dirinya beresonansi. Jika ia menyerap batang utama itu, kekuatannya akan melonjak, mencapai puncak 10 era. Wus! Ia langsung bergerak menuju pusat. Namun, tiba-tiba, gelombang energi muncul. Rambut putih tak terbatas berubah menjadi lautan. Menghalangi jalannya, sebuah suara terdengar, tenang namun menekan langit dan bumi. Ji Yuan Tianjun, kau datang ke alam dewa milikku. Mengapa tidak memberi salam terlebih dahulu? Tianmu Umo, akhirnya muncul. Tianmu Umo berdiri di udara, rambut putihnya sepanjang 3000 zang melayang seperti lautan sutra. Wajahnya indah, namun yang paling mencolok adalah cahaya kebijaksanaan di matanya, cahaya yang hanya dimiliki oleh para bijak agung yang telah memahami zaman demi zaman. Ia mengenakan jubah putih, tanpa membawa senjata apapun, berdiri di kehampaan alam dewa. Setiap langkahnya mengandung ritme misterius yang mampu mengguncang langit dan bumi. Ini adalah tubuh aslinya, bukan inkarnasi. Fang Han pernah melihat banyak inkarnasi Tianmu Umo sebelumnya, masing-masing penuh misteri, tetapi tidak pernah sekuat dan setenang yang sekarang. Inilah Raja Suci sejati. Fang Han berhenti melangkah, menatapnya. Gadis Umo, sudah lama tidak bertemu. Hari ini akhirnya aku melihat tubuh aslimu. Ia tahu, sejak ia memasuki alam dewa, mustahil menyembunyikan diri dari sosok ini. Di antara 3 Raja Suci ras dewa, selain Raja Suci leluhur dan Raja Suci akhir, Tianmu Umo adalah yang paling misterius dan sangat berbahaya. Bahkan dengan kekuatan Fang Han saat ini, ia tidak memiliki kepastian mutlak untuk menaklukkannya. Namun, Tianmu Umo juga tidak mungkin melampaui dirinya. Sekarang Fang Han telah mencapai puncak 9 era.
Dengan artefak seperti pemakaman langit, altar zen, dan kuil suci kuno. Bahkan Raja Suci akhir pun bisa ia imbangi. Tianmu Umo menatapnya perlahan. Fang Han, Ji Yuan Tianjun. Namamu telah mengguncang seluruh surga. Satu orang, menghancurkan 4 penguasa iblis. Melawan 5 Raja Langit Surga. Bahkan mampu bertahan dari 33 artefak surgawi. Benar-benar luar biasa. Fang Han tersenyum tipis. Kau bahkan tahu semua itu. Informasimu cepat sekali. Tianmu Umo tersenyum ringan. Bukan aku saja, para ahli surga telah kembali. Mereka membawa kabar tentangmu. Sekarang seluruh surga membicarakanmu. Perang terakhir, semua pihak menderita kerugian besar. Ras dewa juga tidak terkecuali. Kami kehilangan banyak prajurit. Dari tingkat dewa hingga Raja Abadi Semu. Fang Han melambaikan tangan santai. Tidak masalah. Dalam bencana besar ini, seluruh ras dewa akan musnah. Selain penguasa langit, semua akan mati. Era berikutnya akan lahir kembali. Tianmu Umo menatapnya dalam. Hal yang sama berlaku untukmu. Yang bukan penguasa langit, akan mati saat dunia hancur. Kau ingin melindungi mereka semua. Bahkan Raja Abadi pun tidak bisa melakukan itu. Fang Han tetap tenang. Aku sudah menyimpan jiwa dan ingatan mereka. Di dalam negara kristalku. Jika dunia hancur, aku bisa menciptakan mereka kembali di era berikutnya. Aku telah melahap penguasa waktu. Aku menguasai teknik cloning tertinggi. Tianmu Umo tersenyum tipis. Teknologi cloning, tapi jiwa hasil cloning bukanlah jiwa yang sama. Ia berhenti sejenak, lalu berkata, "Baiklah, kita tidak perlu membahas itu sekarang. Aku tahu tujuanmu. Kau sedang menghadapi kehancuran. Jadi kau datang ke alam dewa untuk bersekutu, atau mencari Raja Suci akhir." Fang Han mengangguk. Keduanya, bersekutu, dan menemui Raja Suci akhir. Namun, apakah kau tidak akan mengajakku masuk ke pusat alam dewa? Titik asal Raja Suci leluhur. Tiba-tiba, suara bergemuruh seperti petir terdengar dari kehampaan. Fang Han, sejak kau muncul, kau telah membantai ras dewa. Sekarang kau terdesak, baru ingin bersekutu. Di mana logika itu? Mata Fang Han langsung dingin. Tanpa bicara, ia mengulurkan tangan. Bom, langit terkoyak. Seluruh alam dewa bergetar hebat. Planet-planet berguncang. Seluruh ras dewa di miliaran dunia tertekan oleh auranya, tidak bisa bergerak. Satu tangan menutup langit. Sosok besar ditarik keluar dari kehampaan. Itu adalah salah satu dari 7 kaisar ras dewa. Si Tian-Tian. Ia langsung melawan. Kedua tangannya meledak dengan hukum ilahi. Namun, begitu bertabrakan dengan Fang Han, tubuhnya retak, darah menyembur, bintang-bintang memerah. Fang Han berkata dingin, "Kaisar Si Tian-Tian, jika bukan karena Umo, kau sudah mati. Aku bisa melahap penguasa iblis. Aku juga bisa melahapmu. Aku datang ke sini dengan niat bersekutu. Kalau tidak, aku sudah menghancurkan alam dewa, menelan kalian semua, dan mengambil pohon dunia." Si Tian-Tian meraung marah. "Fang Han, kau akan mati. Masih berani menyinggung ras dewa." 7 kaisar muncul. Seketika, 6 aura dahsyat muncul. 6 penguasa langit lainnya turun. 7 kaisar ras dewa berkumpul. Aura mereka mengguncang langit. Gabungan kekuatan mereka cukup untuk menghancurkan kekuatan besar manapun. Namun, tidak menggoyahkan Fang Han sedikit pun. Mereka berbicara satu persatu. "Fang Han, kau terlalu arogan. Kau datang untuk bersekutu, tapi bersikap seperti ini. Kalau begitu, kami akan membinasakanmu. Di alam dewa, kau tidak bisa bertindak sesukamu. Jika ingin bersekutu, turunkan sikapmu, serahkan artefakmu. Mungkin kami akan menjadikanmu bawahan." Fang Han bahkan tidak melirik mereka. Ia hanya menatap Tianmu Umo. Dengan suara dingin, "Umo, apakah kau ingin aku membunuh satu orang dulu? Kalau aku bergerak, alam dewa akan runtuh. Setidaknya setengah dari mereka akan mati. Dan kekuatanku akan semakin kuat. Aku datang bukan karena takut. Jika bukan demi Raja Suci akhir, aku sudah memburu kalian satu persatu. Apa yang kalian miliki akan menjadi makananku." 7 kaisar langsung murka. Niat membunuh melonjak. Mereka berkomunikasi secara diam-diam. Selama Tianmu Umo memberi perintah, mereka akan menyerang bersama. Fang Han berdiri tak bergerak. Namun auranya, seperti gunung yang menekan langit. "Umo, hidup atau mati, ada di satu keputusanmu. Jika kau memilih bertarung,
Tidak akan ada jalan kembali. Aku tidak akan berhenti, sampai seluruh alam dewa hancur. Suasana membeku. Tak seorang pun menyangka bahwa Fang Han akan sekuat ini. Sejak awal, saat Fang Han datang ke alam dewa, Tianmu Umo dan 7 kaisar sudah memahami tujuannya dengan jelas. Ia datang karena ditekan oleh surga, tanah suci kebenaran, dinasti asal, dan berbagai kekuatan besar lain yang hendak menghancurkan gerbang era. Dalam waktu singkat, para petinggi ras dewa telah mengadakan beberapa pertemuan rahasia. Di antara ras dewa, yang terkuat adalah 3 raja suci, lalu 7 kaisar kuno, masing-masing telah hidup melewati banyak era. Selain itu, masih ada penguasa langit baru yang terus bermunculan di setiap era karena bakat alami ras dewa yang luar biasa. Karena itu, alam dewa adalah kekuatan terbesar kedua setelah surga. Dunia hukum, dunia hantu, bahkan dunia bela diri pun tak dapat dibandingkan. Dalam pertemuan itu, mereka sudah menyimpulkan satu hal. Jika Fang Han ingin bersekutu, dia harus membayar harga. Bukan hanya itu, mereka juga berniat memanfaatkan situasi krisis Fang Han untuk memerasnya. Semua orang tahu, Fang Han memiliki banyak artefak surgawi. Masing-masing adalah harta tingkat mengguncang dunia, bahkan terkait dengan warisan Raja Abadi. Jika kesempatan seperti ini tidak dimanfaatkan, itu justru kebodohan. Namun mereka salah satu hal, Fang Han bukan tipe yang bisa ditekan. Begitu ia menunjukkan sikap keras, bahkan mengancam ras dewa, para kaisar kuno langsung berniat membunuhnya di tempat. Mereka telah melihat banyak hal sepanjang hidup mereka, tetapi belum pernah melihat seseorang yang begitu arogan saat berada di ambang kehancuran. Tianmu Umo mengangkat tangannya sedikit. Aura pembunuh langsung ditekan. Fang Han, Ji Yuan Tianjun. Sedikit kendalikan emosimu. Jika kau datang untuk bersekutu, tapi bersikap seperti ini, itu bukan transaksi, melainkan kehancuran bersama. Fang Han berdiri diam, tatapannya menyapu semua orang. Lalu, apa keputusanmu? Tianmu Umo tersenyum. Dengan satu gerakan jari, ruang dan waktu berubah. Sebuah kuil raksasa muncul di langit, menggantung di atas miliaran bintang. Panteon ras dewa, di dalamnya, ribuan singgasana muncul. Setiap singgasana melambangkan posisi seorang penguasa langit. Konon, jika ras dewa berkembang tanpa henti, suatu hari mereka akan memiliki puluhan ribu penguasa langit, memenuhi seluruh panteon. Fang Han memahami sejarah ini. Namun baginya, itu hanya ilusi. Penguasa langit tidak abadi, setiap era tetap akan mati. Saat ini, Tianmu Umo duduk di singgasana utama. 7 kaisar di sisi kiri dan kanan. Tak lama kemudian, lebih dari 40 penguasa langit lainnya muncul dan duduk. Total, 20 penguasa langit ras dewa berkumpul. Ini benar-benar kekuatan yang mengerikan. Bahkan dibandingkan dengan surga, mereka hampir bisa menekan segalanya. Tianmu Umo berkata, ini adalah panteon kami. Semua penguasa langit ras dewa telah berkumpul. Katakan, apa tujuanmu? Semua mata tertuju pada Fang Han. Ada yang mencibir, ada yang membunuh dengan tatapan, ada yang menunggu. Fang Han melirik sekilas. Selain 7 kaisar, yang lain tidak terlalu kuat di matanya. Ia berkata langsung, aku datang untuk 2 hal. Pertama, bersekutu melawan surga. Kedua, aku ingin batang utama pohon dunia. Untuk meningkatkan kultivasiku. Begitu kata-kata itu keluar, suasana langsung berubah. Seorang kaisar berdiri. Itu Yilu Tian. Kau ingin bersekutu? Bisa, tapi kau harus membayar. Serahkan satu artefakmu, dan gerbang era menjadi bawahan ras dewa. Serahkan juga artefakmu seperti pemakaman langit dan altar Zen sebagai kompensasi. Kami mungkin akan melindungimu dari surga. Syarat yang mustahil. Fang Han tersenyum dingin. Oh, kau ingin hartaku, dan juga menjadikan orang-orangku budak. Matanya berubah tajam. Hanya karena kata-katamu, kau pantas mati. Aku akan menguliti dan merebusmu. Hidup-hidup. Bom. Seluruh panteon bergetar. Para penguasa langit langsung berdiri. Aura pembunuh meledak. Yilu Tian meraung. Fang Han, kau mencari mati. Kita bunuh dia sekarang. Penguasa langit lain ikut berseru. Benar, bunuh dia. Berani bersikap seperti ini di panteon kita. Jika dia mau jadi budak, mungkin bisa dibiarkan hidup. Seorang penguasa langit muda maju. Dugu Tianjun. Fang Han, aku akan mengujimu. Lihat apakah kau pantas arogan di alam dewa. Fang Han bahkan tidak bergerak.
Ia hanya duduk diam, tatapannya dingin. Kalian semua ingin mati. Nada suaranya datar, tapi membuat seluruh panteon menegang. Ia menatap Tianmu Umo. Akhirnya, keputusan tetap di tanganmu. Bicara, Tianmu Umo berkata perlahan. Aliansi, bisa, tapi kau harus menyerahkan sesuatu. Setidaknya satu artefak tingkat tinggi. Pemakaman langit, altar Zen, atau kuil suci kuno. Fang Han tidak bereaksi. Selera kalian besar. Tianmu Umo tetap tenang. Aku punya dua surat. Dari dunia naga dan dunia Buddha. Mereka ingin bersekutu dengan kami untuk menghancurkanmu. Dunia naga menginginkan 8 pagoda Buddhis milikmu. Dunia Buddha ingin membunuh Feng Baiyu. Karena dia adalah reinkarnasi Sakyamuni. Fang Han tersenyum tipis. Jadi, aku benar-benar musuh seluruh alam semesta. Kaisar Si Tian-Tian tertawa dingin. Benar, tapi kami bisa menyelamatkanmu. Serahkan artefakmu. Serahkan Feng Baiyu dan 8 pagoda. Kami akan menjadi penengah. Dan menyelesaikan konflikmu dengan semua pihak. Ini tawaran terbaikmu. Fang Han tidak mengambil surat itu. Ia sudah tahu isinya. Kaisar lain menambahkan, jika tidak, kami juga akan menyerang gerbang era. Namun demi Raja Suci akhir, kami masih bisa menyisakan nyawamu. Serahkan satu artefak. Itu batas akhir kami. Suasana kembali hening. Semua menunggu jawaban Fang Han. Ketegangan mencapai puncaknya. Jadi begitu, aliansi tidak bisa dibicarakan. Nada suara Fang Han dingin dan acuh tak acuh. Setelah mendengar berbagai syarat dari ras dewa, auranya justru semakin tenang, seolah semua tuntutan itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Batas terendah ras dewa kami adalah satu artefak abadi milikmu. Dengan itu, kami bisa membantu gerbang era melawan surga. Jika tidak, maka tidak ada bantuan, kata Tianmu Umo dengan suara tegas. Adapun urusanmu dengan dunia naga dan dunia Buddha, itu tergantung apakah kamu mampu memberikan harga yang memuaskan. Kebetulan, utusan dari kedua pihak juga sedang berada di sini. Mari kita berkumpul di Pantheon dan membahasnya bersama. Sambil berbicara, Tianmu Umo memberi isyarat. Kaisar Si Tian segera berdiri dan berteriak. Penguasa Buddha kuno, penguasa naga. Kalian berdua, datanglah ke Pantheon. Temui Fang Han dari gerbang era dan bahas urusan besar ini bersama. Wus! Suara itu menyebar ke seluruh kehampaan. Tak lama kemudian, suara Buddha menggema di udara. Sesosok sosok memancarkan cahaya Buddha melangkah masuk ke dalam Pantheon. Setiap langkahnya seolah mengguncang ruang dan waktu, aura menekan langit dan bumi. Dialah penguasa Buddha kuno. Tak lama kemudian, aura naga yang dahsyat juga muncul. Seekor penguasa langit dari ras naga turun, matanya keemasan, sisiknya memancarkan hukum yang bergetar, seolah mampu mengubah kehampaan itu sendiri. Dialah penguasa naga. Kini, 3 kekuatan besar berkumpul, ras dewa, dunia Buddha, dan dunia naga, menghadapi Fang Han dari gerbang era. Kaisar Si Tian menunjuk Fang Han. Dia adalah penguasa era. 8 kitab Buddha ada padanya. Kalian bisa bertanya langsung. Penguasa Buddha kuno menyatukan kedua tangannya. Bebas di dunia. Ia menatap Fang Han dengan tatapan dalam. Penguasa era, ku dengar Sakyamuni telah bangkit kembali dan berada di gerbang era. Benarkah? Benar. Kenapa? Dunia Buddha ingin membawanya kembali. Jawab Fang Han santai. Sakyamuni adalah pemberontak Buddha kami. Dosanya berat. Bahkan Raja Buddha baik dan jahat menjadi gila karena dia. Kami ingin membawanya kembali untuk diadili. Jika tidak, kami akan menyerang gerbang era. Suara penguasa Buddha kuno seperti lonceng suci, mengguncang jiwa. Penguasa naga juga berbicara dengan dingin. Fang Han, 8 kitab Buddha adalah tabu bagi ras naga. Tidak seorang pun boleh menguasainya. Kamu harus menyerahkannya. Jika tidak, kami akan menyerangmu bersama. Fang Han menarik napas panjang. Jadi kalian datang hanya untuk mengambil keuntungan. Bahkan tidak berniat bekerja sama, hanya ingin merampas. 8 kitab Buddha dan Sakyamuni memang milik kami, jawab penguasa Buddha kuno. Kami tidak menyerangmu saja sudah merupakan bantuan terbesar. Penguasa naga menambahkan, serahkan 8 kitab Buddha, berikan satu artefak abadi lagi. Maka kami akan membantumu. Tianmu Umo tersenyum tipis. Fang Han, selama kamu masih hidup, masih ada harapan. Mengorbankan satu artefak demi keselamatan bukanlah kerugian. Fang Han menatap semua orang. Kalau aku tidak setuju, kalau tidak setuju, maka kamu akan mati tanpa tempat pemakaman.
Teriak Dugu Tianjun dengan niat membunuh membubung. Berlututlah, jadikan gerbang era sebagai budak ras dewa. Semua muridmu harus dimurnikan dan dilahap. Suara penghinaan bergema di seluruh panteon. Namun Fang Han tetap diam. Tianmu Umo sedikit mengernyit. Ia tahu, Fang Han sedang menahan amarah. Bom! Tiba-tiba Fang Han berdiri. Seluruh panteon bergetar hebat. Tatapannya menyapu semua penguasa langit. Jadi begitu. Ras dewa, dunia Buddha, dunia naga, kalian semua tidak ingin bekerja sama, tetapi ingin mati bersama. Kaisar Sitian berdiri dengan wajah dingin. Fang Han, ini bukan tempatmu bertindak semena-mena. Duduk, penguasa naga mencibir. Kamu hanya mencari kematian. Penguasa Buddha kuno tersenyum dingin. Duduk, atau kami akan memusnahkanmu sebagai iblis. Para penguasa langit muda dari ras dewa berdiri satu persatu. Berlutut sekarang. Kami akan memenggal kepalamu dan menggantungnya di langit. Tubuhmu akan dijadikan mayat kering. Aura mereka mengguncang kehampaan. Kaisar Sitian mengangkat tangannya. Aku hitung sampai 3. Jika kamu tidak duduk, aku akan membunuhmu. 1, 2, baik, sangat baik. Suara Fang Han tiba-tiba berubah dingin hingga membekukan langit dan bumi. Kalian semua benar-benar mencari kematian. Aura menekan langit dan bumi meledak dari tubuhnya. Hari ini, semua yang ada di sini akan mati. Kalian semua akan menjadi makanan bagiku. Aku akan melahap kalian dan mencapai puncak penguasa langit. Jatuhlah, jantung jurang. Dalam sekejap, di dalam tubuh Fang Han, dunia kristal berputar liar. Ribuan inti jurang, sebesar planet raksasa, muncul dan melayang di udara. Setiap satu mengandung kekuatan yang cukup untuk membunuh penguasa langit. Wajah para penguasa langit muda langsung berubah pucat, bahkan mulai menua. Meledak, bom, 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 ribuan inti jurang meledak bersamaan. Langit dan bumi beresonansi, kehampaan hancur.